Bab 491. Sebuah pulau dengan tukar dua orang. Mendengar itu, langsung terjadi kekacauan. Benar, mengapa aku tidak memikirkannya, bahkan jika militer negara surgawi menawarkan cabang zaitun, mengingat efisiensi kerja mereka, hehe, ini membutuhkan setidaknya setengah hingga 1 tahun, bahkan jika syarat diberikan, tidak mungkin untuk langsung efektif. Ya, apa yang kita inginkan, itu untuk memproyeksikan perusahaan kita. Jika Hong Wei Guo dikeluarkan dari kamar dagang sumber daya, dan asetnya berkurang, Hong Dali tidak akan punya banyak uang untuk membuat proyek baru, itu akan menjadi tujuan kita. Itu benar, selama Hong Dali tidak ikut campur dalam segala hal, apa yang perlu dikhawatirkan? Kerumunan sudah memutuskan dalam hati mereka. Qian Guangzhou melanjutkan untuk melemparkan bom kelas berat kedua. Hadirin sekalian, apa yang saya sebutkan tadi masih belum cukup, teriak Qian Guangzhou. Hong Wei Guo sangat ingin melindungi putranya sendiri, keberuntungan Hong Dali tidak terkalahkan, saya tidak tahu apa lagi yang akan dia lakukan di masa depan, tapi... Qian Guangzhou tertawa. Saya sudah mendapat dukungan dari beberapa orang yang sangat penting. Penonton, benarkah, siapa mereka? Sebutkan nama mereka agar semua orang senang. Hehe, orang-orang penting ini. Qian Guangzhou menunjuk ke atas kepalanya dan berkata perlahan, termasuk orang-orang dari berbagai tempat, tidak mudah bagiku untuk menyebutkan nama mereka sekarang, namun, aku dapat meyakinkan semua orang bahwa status orang-orang ini di negara surgawi pasti setara atau lebih baik daripada Sun Yuanzhu, CEO Sun. Setara atau lebih baik dari Sun Yuanzhu. Siapa Sun Yuanzhu? Dia adalah seorang maestro super yang memonopoli lebih dari 40% pasar peralatan listrik di negara surgawi. Setara atau lebih baik dari Sun Yuanzhu, setidaknya itu adalah level dari 5 oligarki. Jika ada 3, tidak, hanya 2 lagi, yang menguasai mayoritas dari 5 oligarki, maka semuanya sudah pasti. Menghubungkannya dengan tindakannya sebelumnya, kerumunan itu tercengang. CEO Qian, Anda berhasil mendapatkan dukungan dari 3 arbitrase. Qian Guangzhou mengedipkan mata dan memberi mereka tatapan, kau tahu itu. Kemudian, dia melemparkan bom kelas berat ketiga. Tentu saja, ini tidak akan cukup. Yang terpenting adalah hal ketiga. Itulah yang akan kuungkapkan. Untuk ini, saya minta semua orang menunggu sebentar, sekitar 10 menit, jangan cemas, biar saya telepon dulu, kita akan segera mendapat kabar. Sambil berkata demikian, Qian Guangzhou merapikan pakaiannya dan berjalan keluar. Setelah dia meninggalkan ruangan, orang banyak menjadi penasaran. Qian Guangzhou sebenarnya mengatakan 2 hal yang dia sebutkan sebelumnya tidak ada apa-apanya, dan hal ketiga adalah yang paling penting. Apa sebenarnya itu? Keluar dari ruang konferensi, Qian Guangzhou menarik napas dalam-dalam. Ini bukan masalah mudah. Dia telah mengatakan semua yang bisa dia katakan, bahkan hal-hal yang disembunyikan jauh di bawah laci untuk menenangkan rasa tidak pasti orang banyak. Dengan statusnya di negara surgawi, dia harus mengakui bahwa Hong Dali adalah masalah besar. Menciptakan pakaian suci mekanik seperti itu dan hampir membubarkan aliansi yang telah dia bangun. Untungnya, dia masih memiliki kartu truf. Jika tidak, akan sulit untuk melaksanakan rencananya. Sial, bagaimana keluarga Hong bisa punya penjahat seperti itu? Qian Guangzhou berteriak dengan nada mencemooh. Dia mengeluarkan ponsel pintarnya dan memasang perangkat enkripsi sebelum menghubungi sebuah nomor. Apakah ini Tuan Shiroishi? Saya Qian Guangzhou. Qian Guangzhou berkata perlahan, saya yakin Tuan Shiroishi mengetahui pakaian suci mekanik yang diciptakan oleh Hong Dali. Ya, Shiroishi Kazuma terdengar tenang. Saya mengikuti berita di internet, saya tahu saat manusia mekanik muncul. Apakah Tuan Shiroishi punya tindakan balasan? Hal ketiga yang disebutkan Qian Guangzhou, hal yang paling penting, adalah konglomerat Toyota milik Shiroishi Kazuma. Dengan dukungan salah satu dari 10 perusahaan teratas di dunia. Konglomerat Toyota, siapa yang akan meragukan posisi mereka di kamar dagang sumber daya? Tidak seorang pun, sama sekali tidak seorang pun. Konglomerat Toyota berawal dari industri otomotif. Setelah bertahun-tahun berekspansi dan berkembang, mereka berkecimpung dalam semua profesi dan perdagangan. Di negeri surgawi, perusahaan yang bekerja sama dengan mereka bagaikan sungai. Selama mereka mengucapkan sepatah kata, mereka memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di dalam negeri. Yang diinginkan Qian Guangzhou sekarang adalah agar Shiroishi Kazuma menganggukkan kepalanya, begitu dia setuju, Qian Guangzhou akan mengumumkan bahwa dia mendapat dukungan dari Toyota Conglomerate. Itu akan menghilangkan keraguan semua orang. Tetapi jelas bahwa Qian Guangzhou mendapat lebih dari persetujuan Shiroishi Kazuma. Itu karena Shiroishi Kazuma benar-benar takut. Aplikasi membaca, pedang spiritual, dan sekarang manusia mekanik. Shiroishi Kazuma benar-benar takut. Oleh karena itu, yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana cara menyingkirkan variabel Hong Dali ini sepenuhnya. Shiroishi Kazuma adalah orang yang licik dan penuh perhitungan.
Begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia harus mencapai tujuan dengan segala cara. Oleh karena itu, dia berkata dengan penuh keyakinan, saya telah memikirkannya dengan saksama selama 2 hari ini, Hongdali bukan lagi masalah bagi perusahaan kita saja, tetapi masalah antar negara. Apa yang dia lakukan tidak hanya memengaruhi konglomerat Toyota, tetapi juga memengaruhi keamanan Kekaisaran Jaban kita. Saya telah memutuskan untuk meminta presiden perusahaan kita meyakinkan Kaisar Kekaisaran Jaban untuk mengeluarkan persyaratan untuk menggunakan Pulau Sakana sebagai imbalan atas teknologi di balik manusia mekanik dan kebebasan Hongdali. Ya ampun. Mendengar itu, jantung Qian Guangzhou hampir melompat keluar dari dadanya. Pulau Sakana, Tuan Shiroishi, maksudmu, menggunakan pulau sebagai ganti Hongdali. Pulau Sakana, yang juga dikenal sebagai Pulau Penyu Laut, terletak 320 km di selatan Provinsi Jiangsu dan Provinsi Zhejiang, meliputi area seluas 4,6 km persegi. Area laut di sekitarnya sekitar 196.000 km persegi, yang dikenal sebagai mutiara di laut dalam. Pulau Penyu Laut selalu menjadi wilayah yang melekat pada negara surgawi. Namun, dalam 10 tahun terakhir, negara bagian Jaban telah bersaing dengan negara surgawi untuk mendapatkan kepemilikan Pulau Penyu Laut. Sekarang, apa yang dimaksud Shiroishi Kazuma adalah meyakinkan Kaisar Negara Jaban agar menyerahkan Pulau Penyu Laut kepada negara surgawi sebagai ganti pakaian suci mekanik dan kebebasan Hongdali. Label harga seperti itu telah melampaui konsep uang. Wilayah. Ini adalah batas wilayah. Dengan kondisi yang menguntungkan, apakah negara surgawi akan menolak tawaran ini? Ya, Shiroishi Kazuma sangat yakin. Menggunakan kepemilikan Pulau Sakana yang kontroversial sebagai ganti teknologi pakaian suci mekanik dan kebebasan Hongdali. Menurutku itu sangat berharga. Namun ada sesuatu yang tidak dia katakan. Yaitu, jika militer negara surgawi mendapatkan semua teknologi manusia mekanik, kekuatan militer negara surgawi akan meningkat secara signifikan. Pertanyaan yang paling penting adalah, apalagi yang akan dihasilkan Hongdali di masa depan. Oleh karena itu, Shiroishi Kazuma mengajukan syarat seperti itu. Tentu saja, tidak nyaman untuk mengatakan ini di depan Qian Guangzhou, seseorang dari negara surgawi. Baiklah, saya mengerti. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Qian Guangzhou sudah siap menutup telepon. Kalau begitu, saya akan mengaturnya. Oh ya, Tuan Shiroishi, bisakah kita menambahkan Hong Wei Guo dalam persyaratan? Shiroishi Kazuma dengan tenang berkata, tentu. Qian Guangzhou menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu ruang konferensi dengan penuh semangat. Dia tertawa terbahak-bahak. Ada berita, kali ini, sudah pasti. Apa kabar baiknya? Cepat beritahu kami, benarkah? Apakah Anda yakin? Tapi CEO Qian, Anda terlihat baik-baik saja, ini seharusnya menjadi kabar baik. Sama sekali tidak masalah. Kita sudah hampir sampai, tidak jauh lagi. Qian Guangzhou berkata dengan gembira, saya sedang berbicara di telepon dengan Ten Shiroishi Kazuma dari Toyota Conglomerate. Ten Shiroishi mengatakan bahwa Jaban bermaksud untuk menyerahkan kepemilikan Pulau Sakana, yang juga dikenal sebagai Pulau Penyu Laut, sebagai ganti teknologi pembangunan pakaian suci mekanik, serta Hong Wei Guo dan Hongdali. Begitu dia mengatakan itu, kekacauan pun terjadi. Tidak mungkin, apakah negara bagian Jaban tega melakukan itu? Benar sekali, bukankah mereka telah bertengkar dengan kita memperebutkan Pulau Sakana, sekarang mereka rela menyerah memperebutkan kepemilikan demi 2 orang, ini hal yang baik, pikirkanlah. Negara bagian surgawi akan memiliki kepemilikan penuh atas Pulau Penyu Laut, syaratnya hanya 2 orang, Hong Wei Guo dan Hongdali. Begitu Hongdali kehilangan kebebasannya, bahaya tersembunyi terbesar akan hilang. Begitu Hong Wei Guo turun bersama, kita akan bisa tidur dengan tenang. Haha, negara bagian Jaban ingin menggunakan sebuah pulau sebagai ganti 2 orang, negara bagian surgawi berada di pihak yang menang. Hahaha. Mendengar diskusi tersebut, Qian Guangzhou sangat gembira. Tiba-tiba muncul secercah harapan di tengah kabut gelap. Kekhawatirannya hilang semua. Negara bagian Jaban menyerah memperjuangkan kepemilikan Pulau Penyu Laut, sebagai ganti pakaian suci mekanik dan sepasang ayah dan anak, Hong Wei Guo dan Hongdali. Negara bagian Jaban akan memperoleh teknologi pembangunan pakaian suci mekanik, negara bagian surgawi akan mempertahankan teknologi tersebut serta Pulau Penyu Laut. Segalanya berpihak pada Qian Guangzhou, semua kekhawatirannya akan hilang sepenuhnya. Pemakzulan Hong Wei Guo bukan lagi keluhan pribadi antara dirinya dan Hong Wei Guo. 3 kemenangan. Ini adalah 3 kemenangan. Bagaimana dengan hasil Hong Wei Guo dan Hongdali? Jangan bercanda. Dalam menghadapi pertikaian teritorial, apa gunanya pengorbanan kecil 1 atau 2 orang? Bagaimanapun, negara surgawi sudah memiliki teknologi di balik pakaian suci mekanik. Hongdali hanyalah anak yang hilang. Dikurung bukanlah apa-apa. Pada saat yang sama, Amerika, Hollywood. Ini adalah putaran Ken konferensi meja bundar. Setiap kali ada sesuatu yang berhubungan dengan Hongdali, konferensi meja bundar akan diadakan.
Itu sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Hollywood. Kali ini, ekspresi orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu sangat tegas. Di masa dan era ini, di mana pertukaran informasi sering terjadi dan melimpah, begitu sesuatu diposting di internet, orang-orang yang tertarik akan langsung mengetahuinya. Jelaslah Hollywood mengetahuinya saat Mechanical Man muncul. Manusia mekanik, Hong Dali ini pasti sangat dramatis setiap saat. James menggertakkan giginya dan memukul meja dengan keras. Tangannya memerah karena pukulan itu. Dengan putus asa, dia berkata, dia berhasil membuat manusia mekanik kali ini, jika dia menggunakan ini sebagai properti film, kita akan mendapat masalah besar. Bab 492. Skema, bagian 1. James tidak hanya melebih-lebihkan untuk menakut-nakuti yang lain. Bagaimanapun juga, efek komputer adalah efek komputer. Tidak peduli seberapa nyata kelihatannya, itu tetaplah realistis. Bagaimanapun juga, itu tidak nyata. Namun Hong Dali berbeda. Pakaian suci mekanik yang diciptakannya ada secara fisik. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan efek komputer. Dengan pakaian suci mekanik di tangannya, efek komputer tidak ada nilainya baginya. Ketika penonton melihatnya, mereka secara tidak sadar akan berpikir bahwa ini palsu. Tidak peduli seberapa bagus tampilannya, itu tetap palsu. Namun untuk video Hong Dali, penonton akan berpikir bahwa, lihat, Mechanical Holy Garment, aku pernah melihat ini sebelumnya. Keren, sangat keren. Ini nyata. Nyata dan palsu, dalam hal pengalaman menonton film, tidak ada bandingannya. James memukul meja dengan suara, bang-bang. Seorang pria parubaya berusia 50-an mengerutkan kening. Dia mengisap rokoknya dalam-dalam dan berkata perlahan, James, jelas ini bukan saatnya untuk marah. Kita perlu memikirkan tindakan balasan. Bagaimana kita bisa mengalahkan lawan kita di box office? Orang lain memegang dahinya dengan tangannya dan mengangguk. Benar sekali, James. Chaiwei Entertainment telah mengumumkan tanggal pemutaran. Tanggal 15 September, kurang dari sebulan lagi, kehilangan kesabaran tidak akan membantu, kita perlu memikirkan tindakan pencegahan. Tidak semudah itu. James menarik napas dalam-dalam. Dengan popularitas Mechanical Holy Garment, penjualan tiket pasti akan melonjak, meskipun saya yakin, Magic AG, kita sempurna, efek komputer tidak memiliki keunggulan dibandingkan alat peraga sungguhan, waktunya terlalu sedikit, 1 bulan, hanya 1 bulan, bahkan jika saya menginvestasikan lebih banyak uang, itu tidak akan berdampak banyak, waktunya tidak cukup. Waktu, apa yang paling dikhawatirkan James adalah tidak cukupnya waktu. Jika ia punya cukup waktu, ia bisa menginvestasikan 50 juta lagi untuk membuat adegan-adegan itu lebih berkesan. Setidaknya akan terlihat lebih bagus. Namun masalahnya adalah kurangnya waktu. Sudah terlambat untuk syuting ulang. Bahkan sudah terlambat untuk memasukkan lebih banyak efek komputer. Lagi pula, 1 bulan tidak terlalu pendek tetapi tidak cukup lama. Berbicara sampai titik ini, yang lain juga bisa merasakannya. Ini masalah yang sulit. Namun, betapapun sulitnya, mereka harus melakukan sesuatu. Pertarungan ini bukan sekadar pertarungan box office biasa. Jika hanya box office, tidak masalah jika jumlahnya sedikit berbeda. Kali ini adalah pertarungan kehormatan. Hollywood selalu menjadi pemimpin mutlak dalam industri film. The Heaven Sword and Dragon Sabre. Pugilistic World sebelumnya telah mengalahkan mereka dengan menyedihkan. Jika mereka gagal lagi, reputasi Hollywood. Sementara semua orang berkubang dalam kesedihan, lelaki tertua di antara mereka tersenyum dan berkata, seringkali, kunci untuk memenangkan pertempuran lebih dari sekadar berhadapan langsung. Lelaki tua ini adalah yang tertua di antara 8 orang. Tentu saja, dia juga yang paling licik dan licik dari semuanya. Tuan Orlando yang terhormat, Anda punya ide. Mendengar apa yang dikatakan Orlando tua, mata James berbinar. Biasanya, ketika Orlando berbicara, itu berarti lelaki tua ini punya ide yang jahat. Seharusnya berhasil, kurang lebih. Orlando tertawa. Suaranya serak. Ia terdengar seperti setan dari jurang, terutama pada konferensi meja bundar yang remang-remang ini. Bisakah kau ceritakan pada kami? Tanya James dengan cemas. Ini menyangkut kehormatan Hollywood. Ini bukan hanya tentangku. Tentu saja, James sayang. Orlando terbatuk dan berkata pelan, yang menentukan box office bukan hanya kualitas filmnya. Seringkali, ada tipu daya licik dan faktor eksternal juga. Trik curang, maksudmu? Mendengar itu, James tiba-tiba punya pikiran. Dia bergumam. Jangan bilang, kau ingin para aktor melakukan sesuatu. Hehe, aku ingat beberapa aktor yang bekerja dengan Hong Dali berasal dari Amerika, kan? Orlando berseri-seri dan berkata, siapa mereka? Aku sudah tua dan ingatanku sudah hilang. Ya, James secara alami mengenali mereka. Ada 3 orang. Pemenang Oscar Renas, pemenang Oscar untuk aktor pendukung terbaik Sarufar, dan pemenang Oscar untuk aktor terbaik Crocodile.
Mereka semua adalah tokoh kelas berat. Faktanya, ini adalah salah satu alasan mengapa James begitu tertekan, ketiga orang ini telah bekerja untuk Hong Dali. Itulah juga mengapa Hollywood tidak yakin tentang box office, Holy Warriors of the Goddess. Hehe, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Orlando tua tertawa. Pilih salah satu dari mereka dan gali beberapa skandal, itu seharusnya mudah. Begitu kita memiliki bukti konklusif, itu seharusnya cukup untuk ditangani Hong Dali. Ide bagus. Mata James berbinar dan dia berkata dengan gembira, begitu mereka terlibat dalam skandal apapun, popularitas mereka pasti akan menurun. Jika mereka mengatakan sesuatu yang tidak pantas maka, aku akan segera mengaturnya. Oh, juga, tambah Orlando tua. Manusia mekanik yang diciptakan Hong Dali, aku yakin pasukan militer kita akan punya tindakan balasan. Aku kenal seseorang dari sana. Mungkin aku bisa mengatur agar kau bertemu dengan Kepala ITRA. Bertemu dengan Menteri Pertahanan. James terkejut. Tapi kami hanya pengusaha yang berkecimpung di dunia perfilman. Kami mungkin punya pengaruh di industri perfilman, tapi bertemu dengan Menteri Pertahanan, kami. Tidak sayangku, kita tidak boleh sombong, tetapi kita juga tidak boleh berpuas diri. Orlando tua tersenyum. Meskipun film dan pertahanan militer tampaknya tidak cocok satu sama lain, kita tidak boleh melupakan bagaimana Mechanical Man dibuat. Jika kita mendapat dukungan dari militer, mungkin kita bisa meniru Hong Dali, membuat film tentang Iron Warrior. Filmnya tidak harus panjang, kita bahkan bisa merekam video dari sudut pandang amatir, mungkin menggunakan militer untuk sedikit mempromosikannya. Mungkin Mechanical Man akan sedikit kehilangan perhatian, jika mereka mendapat keuntungan darinya. Tentu saja itu akan menguntungkan box office kita juga. Maksudmu? Mata James berbinar cerah. Aku mengerti, aku akan mengaturnya sekarang. Merika, gedung heksagon. Salon mondar-mandir di ruangan itu dengan cemas, menggeram saat dia berbalik. Manusia mekanik, Hong Dali benar-benar membuat manusia mekanik, apakah kau melihat senjatanya? Itu terlalu kuat, jika Hong Dali terus melakukan perbuatannya, posisi negara kita akan terancam, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Saat dia mengamuk, Menteri Pertahanan ITRA, yang duduk di seberangnya, juga mengerutkan kening. Hong Dali telah membuat langkah besar kali ini. Hollywood khawatir tentang box office film tersebut, dan dia dan Salon khawatir bahwa Mechanical Man akan berdampak pada sistem militer di masa mendatang. Apa yang dimaksud manusia mekanik? Sederhananya, itu berarti bahwa pasukan biasa mungkin sebagian besar ditarik dari militer negara surgawi. Pasukan negara surgawi akan didominasi oleh prajurit yang dipersenjatai dengan baju besi mekanis ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa satu manusia mekanik dapat menggantikan 1000 prajurit biasa. Konsep apa itu? Jika perang pecah, manusia mekanik ini akan mengalahkan pasukan tempur tentara Amerika. Pasukan darat, tank, dan kendaraan lapis baja, yang dirancang untuk melawan manusia mekanik, tidak akan efektif. Kita hanya bisa bertahan untuk saat ini. ITRA berpikir sejenak dan merentangkan tangannya tanpa daya. Saat ini, kita hanya bisa menunggu Hong Dali pergi ke laut, dia terlalu aman di negara surgawi. Tidak ada yang bisa kita lakukan, bahkan jika kita mengirim agen khusus, itu tidak ada harapan. Saat ini, kutukan malaikat kesialan tampaknya tidak efektif terhadap Hong Dali. Masalahnya bukan apakah harus menunggu atau tidak, melainkan apakah rencana kita akan berhasil. Air liur Salon berceceran di atas meja. Sekarang dia sudah mendapatkan baju besi manusia mekanik, kau sudah melihat betapa kuatnya benda itu, menurutmu, apakah hanya beberapa bajak laut saja sudah cukup, senjata pada baju besi itu bisa menghancurkan seluruh tank. Baik Salon maupun ITRA telah melihat video tentang manusia mekanik. Mereka sepenuhnya menyadari kekuatan senjata itu. Tuanku Salon, kurasa kita tidak boleh meremehkan Hong Dali, tapi kita juga tidak boleh meremehkannya. ITRA tenang seperti mentimun. Pikirkanlah, senjata itu sangat kuat, pastinya sumber kekuatan itu adalah masalah yang sangat penting. Jika bom atau energinya tidak mencukupi, dia tidak mungkin menggunakan senjata itu tanpa batas. Apa maksudmu? Salon menatap ITRA. Bahwa kita diam-diam mendukung para perompak. Ya, ITRA mengangguk. Jika itu hanya bajak laut biasa, mereka tidak akan sebanding dengan Hong Dali, kita bisa diam-diam mendukung pasukan mereka, atau bahkan, langsung mengirim tentara, kita akan meledakkan mesin tenaga nuklir, hehe, saat itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan dewa, kita akan mengirimnya langsung ke atas untuk menemui dewa. Diam-diam dukung senjata mereka, langsung kirim tentara untuk meledakkan mesin tenaga nuklir. Salon menyentuh dagunya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia pikir itu akan berhasil. Dia tertawa. Ya, ini ide yang bagus. Berbicara sampai di titik ini, sekretaris itu tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk. Para menteri, duta besar diplomatik dari negara bagian Jaban meminta pertemuan. Tampaknya ini tentang manusia mekanik Hong Dali. Bab 493. Skema, bagian 2. Duta besar diplomatik Jaban.
Salon dan Itra saling berpandangan. Salon berkata perlahan, sepertinya mereka juga cemas, apakah mereka sudah punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Salon langsung setuju. Suruh mereka masuk. Duta Besar Diplomatik Jaban, Sogo Matsutake, akan menemui kedua menteri. Seorang pria Jaban bertubuh pendek berjalan masuk perlahan. Meskipun saat itu musim panas, ia masih berpakaian formal, dengan jas dan dasi. Selamat datang, selamat datang. Salon menghampirinya sambil tersenyum. Tuan Duta Besar ada di sini karena manusia mekanik, kata Sogo Matsutake tanpa basa-basi. Saya yakin kedua menteri telah mendengar tentang manusia mekanik yang diciptakan oleh Hongdali dari negara surgawi. Semua orang telah menyaksikan kehebatan manusia mekanik ini. Kaisar Kekaisaran Jepang kami berharap untuk mengadakan latihan militer bersama, dan dengan dukungan negara Anda, memberikan tekanan pada pemerintah negara surgawi. Pada saat yang sama, kami ingin menggunakan pulau penyu laut yang kontroversial sebagai ganti teknologi manusia mekanik. Jika negara Anda setuju, Kaisar kami akan berjanji untuk secara resmi mengakui pulau penyu laut sebagai milik negara surgawi yang tidak terbantahkan. Jika tidak, saya yakin kalian berdua mengerti apa yang saya maksud. Itu bukan ide yang buruk. Setelah mendengar apa yang dikatakan Duta Besar Sogo Matsutake, Salon sangat gembira. Ia tertawa dan berkata, menggunakan pulau yang kontroversial sebagai ganti teknologi manusia mekanik, Anda benar-benar berusaha keras. Apa manfaatnya bagi Amerika? Kita tidak bisa mengadakan latihan militer gabungan begitu saja, ada sejumlah besar bahan habis pakai yang terlibat. Latihan militer gabungan mengacu pada 2 atau lebih pasukan atau satuan yang bergabung untuk melakukan latihan militer. Latihan ini biasanya meliputi latihan pencarian dan penyelamatan, latihan anti-terorisme, latihan darat, DEL. Banyak latihan militer yang dilakukan dengan kedok alasan yang jelas, tetapi pada kenyataannya, latihan tersebut merupakan cara untuk memamerkan kehebatan militer sekaligus mengancam negara yang mungkin tidak sependapat dengan mereka. Sekarang setelah negara surgawi memiliki manusia mekanik, peralatan tempur prajurit individu terkuat yang diketahui, diharapkan Jaban akan mengusulkan latihan militer gabungan. Hanya saja ada terlalu banyak hal yang terlibat dalam latihan militer gabungan, dan mereka tentu tidak akan rela melakukannya dengan cuma-cuma. Pasti ada sesuatu yang menguntungkan Anda. Sogo Matsutake tahu betul apa yang dimaksud Salon. Ia tersenyum dan berkata, kita akan berbagi teknologi Mechanical Man, bagaimana? Bagus. Itulah yang mereka tunggu-tunggu. Salon membanting tangannya ke meja. Kalau begitu, ini kesepakatan. Kalau begitu, sudah diputuskan, negara Anda akan memutuskan tanggalnya dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengakomodasinya. Sogo Matsutake berkata, karena keterbatasan waktu, kami berharap duta besar Anda di negara surgawi dan kami dapat membuat janji dengan Menteri Luar Negeri negara surgawi untuk membahas persyaratannya. Jika negara surgawi tidak bersedia berdagang, kami dapat mengadakan latihan militer gabungan. Jika perlu, kami bahkan dapat melakukan latihan pendaratan di Pulau Penyu Laut. Hehe, hebat. Salon tertawa terbahak-bahak. Memangnya kenapa kalau negara surgawi mengatakan Pulau Penyu Laut adalah milik mereka, pulau itu sudah lama diperebutkan. Kalau mereka tidak setuju, baik mereka maupun Jaban tidak akan mengakui klaim mereka. Kalau begitu, pulau itu bukan milik mereka. Itra tersenyum dan berkata, ya, selama kita menolak mengakuinya secara internasional, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saat itulah kita akan menawarkan mereka jalan keluar. Jika mereka menyerahkan teknologi untuk manusia mekanik, kita akan mengakui kepemilikan mereka atas Pulau Penyu Laut. Saya yakin mereka akan merasa sulit menolak tawaran itu. Setelah selesai berbicara, ketiga pria itu saling berpandangan dan tertawa bersama. Menggunakan pulau yang awalnya milik negara surgawi untuk ditukar dengan teknologi manusia mekanik adalah ide yang sangat menguntungkan. Kepala Itra, sekretaris itu masuk lagi dan berkata kepadanya dengan suara pelan. Ada seseorang di luar yang ingin menemui Anda, saya James dari Hollywood. James. Seseorang dari Hollywood ingin menemuinya. Itra bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa seseorang dari Hollywood datang menemuiku. Katakan padanya aku sedang rapat dan tidak bisa menemuinya. Menteri, kata sekretaris itu lagi. Dia bilang dia di sini karena manusia mekanik. Hah? Itra melirik Salon dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sejak kapan Hollywood peduli dengan masalah ini. Salon menjawab, mungkin mereka punya beberapa ide bagus. Persilakan dia masuk. Salon mengangguk. Tak lama kemudian, James memasuki kantor. Begitu melangkah masuk ke ruangan, ia tersenyum dan menyapa. Saya James dari Hollywood, senang bertemu dengan Anda. Ada yang ingin kau katakan? Tanya Itra datar. Cepatlah bicara, aku tidak punya banyak waktu. James tersenyum sopan. Hehe, begitulah, aku pernah mendengar tentang manusia mekanik dan merasa itu berisiko bagi kekuatan militer kita. Karena itu, di waktu luangku, aku punya ide bagus, namun, aku tidak yakin apakah Tuan Menteri akan tertarik. Aku benci terus-menerus dibuat penasaran.
Itra menyandarkan pergelangan kakinya di lutut kaki satunya. Kau hanya punya waktu 3 menit. Baiklah, baiklah. James tersenyum. Saya merasa bahwa, karena Hong Dali mampu membuat video seperti itu, maka kita pun bisa. Dengan teknologi Hollywood, akan mudah untuk membuat sesuatu yang serupa. Mereka menyebutnya Mechanical Man, jadi kita akan menyebutnya Iron Warrior. Selama kita dapat membuat baju sirah yang serupa, melengkapinya dengan beberapa persenjataan, lalu menambahkan beberapa efek khusus, saya rasa hasilnya bisa sangat spektakuler. Oh, Itra tiba-tiba tertarik dengan ide James. Ia menepuk pahanya dan tertawa. Maksudmu, kita akan membuat versi bajakan, menggunakan kiasan negara surgawi, menggambar harimau dengan kucing sebagai model. Benar, itulah yang kumaksud. James mengangguk. Haha, bagus, ini bukan ide yang buruk. Itra segera mengambil keputusan. Saya setuju, katakan saja apa yang Anda inginkan, Tuan. Saya hanya ingin mendapat dukungan negara saat Magical AG tayang. James menyatakan permintaannya. Sejujurnya, permintaannya tidak sulit dipenuhi. Bersaing dengan Holy Warriors of the Goddess di box office, kan? Itra mengerti apa yang dimaksud James dan langsung mengangguk. Baiklah, tidak masalah, masalah ini akan sepenuhnya ditangani olehmu. Jangan lupa bahwa kamu harus bertindak cepat. Kami akan dapat memberikan izin khusus untuk menggunakan peralatan militer yang sebenarnya selama pembuatan film. Ingatlah untuk tidak membuatnya terlalu profesional, kualitas video harus terlihat seperti diambil oleh seorang amatir. Dengan begitu, akan terlihat lebih autentik. Tentu saja, Tuan. Kalau begitu, saya akan pergi. Setelah kesepakatan itu tercapai, James pamit. Hahaha, sepertinya kita sudah menyelesaikan banyak hal hari ini. Salon tertawa setelah James pergi. Menurutku kita harus sedikit menyesuaikan strategi kita. Ya, sesuaikan strategi kita. Itra mengulurkan jarinya dan menggambar di atas meja kopi. Langkah pertama adalah menunggu videonya selesai, kemudian kita akan mempromosikannya di semua platform. Pertama, di Amerika, lalu membocorkannya dengan sangat ceroboh ke negara surgawi. Kedua, duta besar diplomatik kita, bersama dengan duta besar Jaban akan mengatur pertemuan dengan Menteri Luar Negeri negara surgawi untuk menyampaikan permintaan kita. Ketiga, jika mereka menyetujui permintaan kita, itu akan menjadi akhir yang bahagia. Jika mereka tidak setuju, maka kita akan mengadakan latihan pendaratan militer gabungan. Bagaimana menurutmu? Salon mengangguk. Baiklah, seperti ini saja, tidak masalah. Sogo Matsutake juga mengangguk. Menantikan kerjasama dengan Anda. Kota Shanghai Tianhai, pintu menuju surga. Setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam kamar dagang sumber daya tidak terkecuali. Pada saat yang sama, di Presidential Suite di Door to Heaven, dua orang diam-diam mendiskusikan informasi yang baru saja mereka dengar. Seseorang berkata, Direktur Li, Jaban ingin menukar pulau kami dengan rakyat kami. Bayangkan saja kami sangat senang karenanya, sungguh, saya merasa sangat tidak nyaman karenanya sekarang, saya merasa seperti kami adalah pengkhianat. Hehe, Xiao Zhang, bukan begitu. Direktur Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya sangat sederhana, karena situasinya seperti ini, semua orang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Apakah kamu berharap aku akan berdiri dan menjadi suara keadilan? Jika aku benar-benar melakukannya, kemungkinan besar mereka akan mengeroyok dan menyerangku. Apakah kamu pikir aku mendapatkan statusku saat ini dengan menjadi orang bodoh? Tapi, Xiao Zhang berkata dengan putus asa, apakah kita hanya akan melihat Hong Dali dikhianati dan tidak melakukan apapun? Dia mungkin musuh kita, tetapi dia tetap warga negara surgawi kita. Aku tetap merasa seperti pengkhianat. Direktur Li tahu bahwa jika dia gagal menjelaskan situasi dengan memuaskan hari ini, Xiao Zhang tidak akan bisa tenang. Dia tersenyum dan berbalik untuk menepuk bahu Xiao Zhang, sambil berkata, duduklah, biarkan aku menjelaskan situasi terkini untukmu. Baiklah. Mendengar bahwa direktur akan menjelaskan masalah ini kepadanya secara pribadi, Xiao Zhang segera duduk dan bersiap untuk mendengarkan dengan saksama. Benar, Anda merasa bahwa pertarungan kita melawan Hong Wei Guo seharusnya menjadi masalah internal. Dalam bisnis, pemenanglah yang akan menang. Ya, tidak peduli bagaimana kita bertarung, itu tetap saja orang-orang negara surgawi kita sendiri yang saling bertarung. Bahkan jika CEO Hong kalah, itu tidak memalukan. Xiao Zhang mengangguk. Tapi Jaban sekarang tertarik dan ikut campur dalam urusan kita. Itu membuatku tidak nyaman. Saya mengerti perasaanmu. Direktur Li tersenyum dan menawarkan sebatang rokok kepada Xiao Zhang, lalu menyalakan sebatang rokok miliknya sendiri. Masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Pertama, mengapa kita malah menentang Hong Wei Guo? Mengapa kita mencoba untuk memaksulkannya? Xiao Zhang tahu dan mengerti hal ini. Ia langsung menjawab, Hong Dali terlalu banyak ikut campur dan keberuntungannya terlalu bagus, mudah baginya untuk menjadi saingan kita. Misalnya,
insiden pedang spiritual, ia berhasil menjatuhkan permainan yang sangat populer dalam waktu yang singkat, sehingga popularitasnya benar-benar menurun. Begitu bisnisnya berbenturan dengan bisnis kita, konsekuensinya bagi kita akan serius. Apa yang baru saja dia katakan adalah alasan mengapa semua orang ingin memakzulkan Hong Wei Guo. Keberuntungan Hong Dali sungguh mengerikan. Ya, kau benar. Direktur Li menghisap rokoknya pelan-pelan dan berkata, pikirkan, jika Jaban benar-benar menukar sebuah pulau dengan dua orang, apa yang akan dilakukan Hong Dali? Dia akan. Xiao Zhang berpikir sejenak sebelum menjawab, dia akan ditempatkan dalam tahanan rumah. Tidak, negara tidak akan sebodoh itu. Hong Dali memang berbakat, kalau kita tahu sesuatu, bagaimana mungkin negara tidak tahu juga? Direktur Li menggelengkan kepalanya. Dia akan dikurung di dalam pusat penelitian teknologi negara surgawi, untuk berkonsentrasi penuh pada penelitian baru. Aku yakin keselamatannya tidak akan dipertanyakan dan mereka juga akan memberinya keuntungan yang sebanding. Selama dia tidak dibiarkan bebas di dunia dengan kejahatannya, kita akan mencapai tujuan kita. Tapi, mengapa kita masih harus mendakwa Hong Wei Guo? Xiao Zhang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bisa mengerti mengapa mereka harus berurusan dengan Hong Dali. Bagaimanapun, negara tidak akan benar-benar memenjarakannya, paling-paling itu hanya akan menjadi perubahan lingkungan baginya. Namun, dia sama sekali tidak bisa mengerti mengapa mereka harus memakzulkan Hong Wei Guo. Pemakzulan Hong Wei Guo terjadi karena dendam pribadi antara Hong Wei Guo dan Qian Guangzhou. CEO Li terkekeh. Qian Guangzhou awalnya tertarik untuk membuat mesin pencari internet, dia dan Hong Wei Guo meluncurkan mesin pencari mereka pada saat yang sama. Anda dapat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Sang Lei adalah mesin pencari terbesar di negara ini sekarang, karena itu, Qian Guangzhou memandang Hong Wei Guo sebagai musuh bebuyutannya. Karena itu, kita harus menjadi algojonya. Mulut Xiao Zhang menganga. Tampaknya ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat di kamar dagang sumber daya ini. Itu semua omong kosong, kata Direktur Li dengan nada meremehkan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kita akan begitu mudah dimanipulasi? Jika Jaban tidak ikut campur, kita mungkin masih akan memakzulkan Hong Wei Guo untuk mengekang pengaruh Hong Dali. Namun sekarang, semuanya berbeda. Aku yakin bahwa jika negara menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh Jaban dan Hong Dali dibawa ke pusat penelitian teknologi, kelompok kita akan segera dibubarkan. Jadi situasi saat ini adalah, perdagangan satu pulau untuk dua orang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Semua yang telah kita lakukan sebelumnya hanya untuk mendapatkan sisi baik Qian Guangzhou. Begitu ya? Xiao Zhang menyeka keringat dingin di dahinya. Kelompok orang ini rumit. Tapi menukar pulau yang awalnya milik kita dengan dua orang dan teknologi kita, bukankah Jaban lebih unggul dari kita? Lebih baik begitu. Direktur Li mengejek. Apakah kau benar-benar berpikir negara akan memberi mereka teknologi untuk pakaian suci mekanik? Negara tidak bodoh. Jika mereka benar-benar melanjutkan perdagangan, yang akan mereka berikan hanyalah teknologi sampah yang sudah ketinggalan zaman. Tetapi, bagaimana jika mereka mengetahui bahwa kita telah memberi mereka rencana teknologi yang sudah ketinggalan zaman? Tanya Xiao Zhang. Jika mereka tahu, biarlah begitu. Direktur Li berkata dengan rasa ingin tahu. Saat itu Hong Dali akan dimakamkan di Institut Penelitian Sains dan Teknologi dan kita akan mencapai tujuan kita. Mengenai Jaban, begitu orang-orang tolol itu mengakui secara internasional bahwa Pulau Penyu Laut adalah milik negara surgawi, sudah terlambat bagi mereka untuk menarik kembali keputusan mereka. Dalam seluruh masalah ini, tidak masalah sama sekali jika kita adalah pengkhianat, kita singkirkan duri besar di pihak kita dan Jaban tidak mendapatkan apapun dari seluruh kesepakatan ini. Pulau Penyu Laut tidak akan lagi diperebutkan. Mengenai dendam Qian Guangzhou dengan Hong Wei Guo, apa hubungannya dengan kita? Ini. Xiao Zhang terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Kemampuan orang-orang ini untuk berakting sungguh menakjubkan. Itulah sebabnya dia menjadi direktur dan Xiao Zhang hanya asistennya. Ada perbedaan kemampuan. Xiao Zhang, kata Direktur Li kepadanya dengan ekspresi serius. Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, aku telah melihatmu tumbuh. Ingat, dalam bisnis, tidak ada yang penting di permukaan, itu semua palsu. Kita semua sudah terbiasa bertindak bodoh, melakukan serangan diam-diam, dan menjilat. Sangat mungkin suatu hari, jika kamu menjadi lebih kuat dariku, aku bahkan akan mengatakan bahwa kentutmu harum. Namun, jika kamu menjadi lebih lemah dariku, aku akan menginjak-injakmu. Dalam bisnis, setiap orang punya kepentingan masing-masing yang harus diperhatikan. Setiap orang akan selalu mengutamakan keuntungan mereka sendiri. Di permukaan, mereka mungkin tampak seperti saudara seperjuangan, tetapi diam-diam, mereka akan menusuk Anda dari belakang. Kesombongan tidak ada gunanya di sini. Anda tidak akan kehilangan apapun jika Anda mencari perhatian. Bab 494. Jantung Qi, berlian K. Di seberang pintu surga. Direktur perusahaan real estate Jindi, Cheng Qifu, memainkan manik-manik cendana di tangannya, tersenyum, dan berkata, Direktur Wang, tentang apa yang dikatakan Qian Guangzhou tentang penggunaan pulau itu untuk menukar dua orang,
Apa pendapatmu tentang itu, sialan dia? Aku terus merasa bahwa dia mempermainkan intelijen kita bisa bermain-main dengan celah waktu, tetapi tentara juga bisa mendukung Hong Dali, kita tidak punya peluang untuk melawan negara. Wanita yang duduk di seberangnya mengenakan setelan kantor hitam dengan kacamata hitam. Dengan ekspresi dingin seperti es, dia berkata dengan hambar, kamu mungkin sudah punya rencana di hatimu, mengapa membuang-buang waktu bertanya padaku? Tidak bisa begitu. Cheng Qifu tertawa dan berkata, meskipun aku punya beberapa ide, aku tidak yakin bisa menerapkannya, karena kita berdua sekarang berada di perahu yang sama. Mengapa kita tidak berbagi ide? Apapun masalahnya, Hong Dali harus ditangani. Jika anak boros ini benar-benar terus seperti ini, kita juga akan mendapat masalah. Kita juga harus memikirkan rencana cadangan jika terjadi kecelakaan, atau kita mungkin akan berakhir dengan sangat buruk. Mereka sekarang benar-benar berseberangan dengan Hong Wei Guo, dan pasti hanya akan ada satu pemenang yang tersisa di antara mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pemenangnya mungkin tidak akan berakhir dengan baik, tetapi yang kalah pasti akan berakhir dengan sangat buruk. Ini adalah pertaruhan besar, tidak ada jalan kembali sekarang. Ini bukan lelucon. Cheng Qifu berkata, masalah terbesar sekarang adalah apakah apa yang dikatakan Qian Guangzhou benar. Sekarang hanya ada mereka berdua di sini, Black Widow Wang Yingqiu berbicara lebih banyak dari sebelumnya. Mengesampingkan masalah tentang kesenjangan waktu, untuk dua faktor yang tersisa, dia mengatakan bahwa dia memiliki orang-orang di atas yang mendukungnya. Siapa mereka? Salah satunya pasti rubah tua yang licik Sun Yuanzu. Tetapi siapa lagi? Apakah dia benar-benar berhasil menarik beberapa dari 4 dari 5 raja besar lainnya ke pihaknya? Atau apakah itu 3 arbitrase utama? Jika dia benar-benar berhasil mendapatkan dukungan dari 3 arbitrase utama, maka kita benar-benar tidak perlu khawatir lagi. Jika kita benar-benar mendapat dukungan dari 3 arbitrase utama, kecuali pemimpin negara surgawi secara pribadi berbicara menentang kita, kita pasti akan menang. Cheng Qifu berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, saya rasa dia pasti mendapat dukungan dari 3 arbitrase utama. Jika tidak, Qian Guangzhou tidak akan berani mencoba dan menghancurkan Hong Wei Guo sampai sejauh ini, memakzulkan anggota inti kamar dagang, sungguh menakutkan hanya dengan memikirkannya. Benar sekali, begitu dia dimakzulkan, dia akan benar-benar dihajar habis-habisan dari segala aspek. Wang Yingqiu mendesah. Bahkan jika Hong Wei Guo sangat berpengaruh dan berkuasa, dia tidak akan mampu mengatasinya. Hehe, mesin pencari itu banyak sekali kaitannya dengan banyak hal. Cheng Qifu menggelengkan kepalanya. Kalau dia benar-benar dimakzulkan, seluruh kamar dagang akan menggunakan semua sumber dayanya untuk melawannya. Cek dari pemerintah setiap beberapa hari, semua anggota internal kamar dagang menuntutnya atas pelanggaran hak cipta. Departemen Inspeksi Disiplin memeriksa semua eksekutif di bawahnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak peduli seberapa hebatnya seseorang, dia pasti akan memiliki beberapa kekurangan seperti korupsi dan penyuapan meskipun itu hanya sebagian kecil di bawah serangan eksternal dan internal seperti itu, dia mungkin tidak akan bertahan setengah tahun, memikirkannya saja membuatku merinding. Kamar dagang sumber daya tampak seperti sekelompok pengusaha yang berjuang demi keuntungan mereka sendiri, seperti anak-anak yang bermain di antara mereka sendiri. Namun pengaruh dan kekuatannya sangat menakutkan. Kamar dagang sumber daya sebenarnya adalah cara pemerintah untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan besar di negara ini. Semua anggota yang masuk ke kamar dagang akan menikmati manfaat besar. Tentu saja, begitu mereka dikeluarkan dari sana, konsekuensinya juga akan cukup berat. Saat ini, Hong Dali mendapat dukungan dari kepala biro, dan bahkan sikap pemimpin negara terhadapnya cukup baik, tetapi masalahnya adalah sangat sedikit orang yang tahu tentang hubungan mereka. Bahkan Hong Wei Guo juga tidak tahu tentang hubungan pemimpin dengan Hong Dali. Oleh karena itu, bagi Cheng Qifu dan yang lainnya, tidak akan ada masalah dalam mengalahkan Hong Wei Guo, mendapatkan dukungan dari 3 arbitrase utama sudah cukup. Kalau begitu, Qian Guangzhou seharusnya mengatakan yang sebenarnya, kalau tidak, dialah yang akan dimaksudkan. Wang Yingqiu mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, masalah terbesar sekarang adalah faktor ketiga, apakah negara bagian Jaban benar-benar akan menggunakan pulau itu untuk menukar mereka berdua, dari mana dia mendapatkan berita ini? Sulit untuk memastikannya. Cheng Qifu menggelengkan kepalanya. Tidak seorang pun tahu dari mana dia mendapatkan berita ini, namun, saya tahu bahwa keluarga Qian selalu dekat dengan konglomerat Toyoda. Jika berita ini berasal dari konglomerat Toyoda, maka pastilah benar, tidak jauh dari itu. Selain itu, apakah Anda menyadari bagaimana pedang spiritual berkembang begitu tiba-tiba terakhir kali? Saya menduga bahwa pedang spiritual memiliki dukungan yang kuat di belakang mereka. Sekarang, dengan berita dari Qian Guangzhou ini, saya 90% yakin bahwa Shiroishi Kazuma berada di baliknya. Shiroishi Kazuma, konsultan utama Toyoda Conglomerate. Wang Yingqiu mengerutkan kening, berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, benar, kebangkitan dan perluasan spiritual SWOT, pertempuran abad ini antara situs web novel daring, itulah gaya Shiroishi Kazuma yang biasa. Jadi, idemu adalah tentang Shiroishi Kazuma. Hehe, bagaimana menurutmu?
Cheng Qifu tertawa licik dan berkata dengan lembut, karena itu, sekarang semuanya sangat sederhana, kita tidak perlu peduli dengan apa yang akan dilakukan Jaban, tidak peduli apa yang terjadi pada akhirnya, apakah itu pemakzulan Hong Wei Guo atau apapun, kita hanya perlu memaksakan segalanya pada Qian Guangzhao dan Shiroishi Kazuma, maka pasti tidak akan terjadi apa-apa pada kita, karena Qian Guangzhao ingin menggunakan kita sebagai senjatanya, kita akan menggunakannya sebagai kambing hitam, jadi kita impas. Rencanamu memang licik. Wang Yingqiu tersenyum sinis dan berkata, dengan mereka sebagai kambing hitam, kita akan mendukung mereka dari pinggir lapangan, jika sesuatu terjadi, mereka akan menanggung akibatnya. Benar sekali. Cheng Qifu tertawa terbahak-bahak dan menatapnya dengan pandangan mesum. Aku sudah mengatakan banyak hal, bukankah seharusnya Direktur Wang menunjukkan sedikit rasa terima kasih? Dia langsung tahu apa yang sedang dipikirkannya saat melihat ekspresinya. Wang Yingqiu tidak menolak dan berkata dengan hambar, seluruh diriku sudah ada di sini, bukankah ini cukup? Haha, cukup, tentu saja, sudah cukup. Pada saat yang sama, Australia, kantor pusat Sand Eagle. Maksudmu Blood Demon telah mati dalam kebakaran? Charles mendengarkan laporan asisten itu dan bola matanya hampir keluar. Apa kau yakin tidak salah bicara, Blood Demon yang menduduki peringkat teratas di seluruh dunia mati dalam bencana kebakaran? Ya, dahi asisten itu penuh keringat. Dia juga merasa bahwa masalah ini agak aneh. Tapi ini sudah dilaporkan di surat kabar negara surgawi. Itu memang foto Blood Demon. Aku pikir Blood Demon tidak sebodoh itu untuk mengungkapkan identitasnya. Itu tidak mungkin, tetapi menurutku kematiannya dalam bencana kebakaran tidak masuk akal, gumam Charles. Yang sebelumnya meninggal dalam kecelakaan mobil, yang ini meninggal dalam bencana kebakaran. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengetahuinya. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, lupakan saja, jangan pedulikan dia untuk saat ini. Kali ini, kita harus mengirim seseorang yang lebih dapat diandalkan. Lalu, siapa yang akan kita kirim? Asisten itu bertanya dengan hati-hati. Ki Jantung, Berlian K. Mendengar nama-nama tersebut, sang asisten menggigil dan berkata pelan, baiklah, bos. Setelah meninggalkan ruangan, sang asisten bergumam, hanya karena membunuh seorang anak yang hilang, dia malah ingin mengirim sang tiran dan ratu malam. Ya Tuhan! Kota Tianjing, pinggiran, Biro Keamanan Nasional. Orang-orang tua dari militer hampir menjadi gila 2 hari ini. Pria misterius itu terus-menerus mengusap pelipisnya. Mereka terus memintaku untuk mengambil semua pakaian suci mekanik dari Hong Dali dan memberikannya kepada mereka, ini benar-benar membuatku pusing. Itu hal yang wajar. Kepala biro menghela napas dan berkata, siapa yang tidak ingin memegang benda ini, untungnya si bajingan kecil Hong Dali masih tahu untuk membagikan barang-barang bagusnya, sejujurnya, jika dia berani mengatakan tidak, aku pasti akan mencekiknya sampai mati. Ketika pangkalan penelitian rahasia negara surgawi selesai menganalisis atribut pakaian suci mekanik, kepala biro terkejut. Anak ini sepintar monyet. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, meskipun dia tampak sangat ceria dan riang setiap hari, dia tidak pernah membuat kesalahan dalam hal-hal penting. Berbicara sampai di titik ini, pria misterius itu mengalami dilema. Masalahnya sekarang adalah orang-orang dari militer menginginkan semuanya, tidak menyisakan satu pun untuk Hong Dali, bagaimana aku harus menolak mereka, ini benar-benar membuat pusing. Sebenarnya, jika senjata baru diciptakan, membiarkan militer menggunakannya adalah pilihan yang masuk akal. Bagaimanapun, militer adalah kekuatan pertahanan utama negara. Tidak ada satu orang pun yang bisa berada di atas militer, itu sudah pasti. Akan tetapi, itu merujuk pada senjata konvensional, bahkan bom nuklir dan sejenisnya dapat dianggap sebagai senjata konvensional. Masalahnya, bisakah pakaian suci mekanik dianggap sebagai senjata konvensional? Tidak, tentu saja tidak bisa. Asal-usul pakaian suci mekanik yang diberikan Hong Dali kepada negara adalah misteri. Tidak seorang pun tahu bagaimana benda ini muncul. Itu hanya terjadi. Dan kinerja meningkat beberapa kali lipat. Tidak dapat menjelaskan asal-usulnya adalah hal yang krusial. Dan militer menginginkan semua pakaian itu. Menurut mereka, senjata sekuat itu tidak boleh dimiliki oleh satu orang. Oleh karena itu, nada bicara mereka kali ini sangat kuat. Hong Dali harus menyerahkan kelima pakaian suci mekaniknya. Saat ini pria misterius itu mencoba mengulur waktu, tetapi ia tidak dapat menundanya selamanya. Semakin lama ia mengulur waktu, semakin besar konflik di antara mereka. Masalah ini benar-benar sulit dipecahkan. Kepala biro mendesah. Benda ini benar-benar terlalu kuat, wajar saja jika militer ingin memilikinya. Selain itu, Hong Dali meninggalkan 5 potong pakaian untuk dirinya sendiri, itu memang cukup banyak. Bukankah aku juga tahu ini? Pria misterius itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masalahnya, aku tidak bisa menahan antusiasme Hong Dali, jika aku dengan paksa mengambil pakaian suci mekaniknya kali ini, apa konsekuensinya?
Membunuh ayam untuk diambil telurnya. Kepala biro langsung menjelaskannya. Kalau begitu, kita tidak akan bisa mendapatkan barang bagus lagi darinya lain kali. Itulah dilemaku sekarang. Pria misterius itu putus asa. Militer tidak tahu tentang kemampuan khusus Hong Dali, hanya kami berdua yang tahu. Aku tidak bisa membiarkan banyak orang tahu tentang ini juga. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Ada terlalu banyak orang di dunia ini yang rela menyerahkan hidup mereka untuk memperjuangkan sesuatu. Aku harus memastikan keselamatan Hong Dali. Bab 495. Menghancurkan orang kaya. Hanya pria misterius dan kepala biro yang tahu bahwa Hong Dali secara ajaib dapat meningkatkan kinerja benda-benda mekanik. Hingga saat ini, militer hanya tahu bahwa Hong Dali memiliki laboratoriumnya sendiri. Mereka dan seluruh dunia mengira bahwa pakaian itu dibuat di laboratoriumnya. Namun pada kenyataannya, tidak hanya itu, ada masalah lain yang perlu segera diatasi. Pria misterius itu mengusap pelipisnya. Militer terus berpikir untuk merekrut 5 anggota utama tim basket Flying Bull ke dalam militer. Sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana fisik mereka begitu bagus. Aku juga telah menekan masalah ini. Bajingan kecil ini. Kepala biro benar-benar putus asa kali ini. Kami memang mendapatkan banyak hal yang baik, tetapi kami juga tampaknya mendapat masalah yang menyertainya. Ngomong-ngomong, mengapa orang-orang tua dari militer begitu merepotkan? Jika kita bisa memberitahu mereka, bukankah kita sudah memberitahu mereka? Semuanya ada harganya. Pria misterius itu mendesah dan berkata, permintaan militer sebenarnya sangat masuk akal. Hari pertama bulan November adalah hari nasional. Parade militer ke-150 tahun akan segera dimulai, jadi mereka tentu ingin memiliki beberapa senjata ampuh untuk dipamerkan kepada dunia. Meskipun kita sekarang berada di era damai, pentingnya kekuatan militer tidak perlu dijelaskan. Oleh karena itu, meskipun mereka sangat merepotkan, kita tidak bisa menyalahkan mereka untuk ini. Negara surgawi dibangun pada hari pertama bulan November tahun 1864. Tepat 150 tahun pada hari pertama bulan November tahun 2014. Pasti akan ada parade militer. Pada masa sekarang, parade militer merupakan acara yang paling berguna untuk memamerkan kekuatan militer. Oleh karena itu, wajar saja jika para jenderal dari militer merasa cemas mengenai masalah pakaian suci mekanik. Oleh karena itu, meskipun pria misterius itu merasa terganggu karenanya, dia tidak menyalahkan mereka. Tetapi masalahnya sekarang adalah dengan Hong Dali. Aku masih berharap dia akan terus menghambur-hamburkan uang untuk menghasilkan lebih banyak hal baik. Pria misterius itu berkata dengan nada sedih, sebelumnya, karena alat pendeteksi keberuntungan, kita jadi tahu sedikit tentang keberuntungannya sekarang. Orang ini memang layak kita dukung dan lindungi. Sekarang militer menginginkan pakaian suci mekaniknya. Begitu kita benar-benar memintanya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, dia pasti tidak akan senang. Kita tidak tahu apa akibatnya, jadi kita pasti tidak bisa melakukan sesuatu seperti membunuh ayam untuk mengambil telurnya. Kau benar. Kepala biro juga tidak punya solusi. Singkatnya, sudut pandang kedua belah pihak tidak bermasalah, jadi kitalah yang punya masalah sekarang. Tidak ada solusi untuk masalah ini. Ini benar-benar sulit. Pria misterius itu berpikir sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia bertanya, oh benar, bagaimana dengan kapal induk? Kapal induk. Kepala biro berpikir sejenak dan berkata, mereka sudah ada di sini, saat ini kami sedang memeriksanya untuk melihat apakah ada masalah. Mereka menjualnya dengan sangat lugas kali ini. Saya merasa ada yang aneh tentangnya, oleh karena itu, saya meminta para teknisi untuk memeriksanya secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada masalah dengan mereka. Maksudmu, mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu tentang Hong Dali. Pria misterius itu menyentuh dagunya, berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, kemungkinan itu ada. Saat ini hanya tebakan. Kepala biro mengerutkan kening dan berkata, tetapi kedua kapal induk ini hanyalah cangkang, saya tidak dapat menebak bagaimana mereka dapat merusaknya, saya telah melihatnya, mereka memang hanya cangkang, seluruh kapal induk hanya dapat dikendarai dengan susah payah, selain itu, tidak ada sehelai bulu pun yang dapat ditemukan di sana. Bagaimanapun juga, kapal induk adalah senjata tingkat strategis. Karena mereka berani menjualnya, tentu saja mereka tidak akan meninggalkan sesuatu yang berguna bagi negara surgawi di dalamnya. Lebih baik tidak ada yang dikenakan. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, lebih aman seperti ini, ya, bantu aku melihatnya, aku bisa meluangkan waktu 2 hari ini, aku berencana untuk mengundang Hong Dali makan, ya, kita akan makan di National, lupakan saja, cari saja restoran biasa di kota ini, akan terlalu formal untuk pergi ke gedung dansa. Awalnya dia bermaksud pergi ke gedung dansa nasional, tetapi tempat yang begitu khidmat tidak cocok untuk seseorang dengan karakter Hong Dali yang riang. Baiklah, coba saya lihat. Kepala biro mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya. Itu adalah jadwal pria misterius itu. Sekretaris pria misterius itu secara khusus menyiapkannya untuk kepala biro.
Kepala biro dan lelaki misterius itu telah bersahabat selama puluhan tahun dan telah memanggil lelaki misterius itu dengan sebutan bos selama puluhan tahun juga. Meskipun hubungan mereka adalah atasan dan bawahan, mereka lebih seperti saudara. Oleh karena itu, kepala biro akan memiliki salinan jadwal lelaki misterius itu. Hal ini diminta oleh lelaki misterius itu sendiri. Besok siang Anda akan bertemu Presiden Rusia, keesokan harinya Anda harus pergi ke daerah kekeringan untuk memeriksa situasi bencana, sehari setelah itu Anda akan bertemu dengan Sekretaris Kabinet Negara bagian Jaban. Kepala biro itu melihat daftar itu. Pada saat itu, bajingan kecil Hong Dali itu mungkin sudah berlayar. Bajingan kecil ini. Pria misterius itu tertawa keras dan berkata, aku masih harus melihat apakah dia senggang saat aku ingin mengajaknya makan bersamaku, dia benar-benar hebat. Dia berpikir sejenak dan berkata, ya, menemui Presiden Rusia adalah untuk membahas energi, penerbangan, kedirgantaraan, investasi, dan proyek-proyek besar lainnya. Ini tidak bisa ditunda. Memeriksa situasi bencana dan mengunjungi orang-orang, ini juga tidak bisa ditunda. Tapi untuk bertemu dengan Sekretaris Kabinet Negara bagian Jaban, pemimpin negara ini sering berganti. Minta dia untuk menunggu lebih lama dan katakan saja bahwa aku tidak senggang dan ada sesuatu yang sangat penting untuk diurus. Aku akan menemuinya saat aku senggang. Haruskah aku menetapkan tanggalnya 2 hari dari sekarang? Aku akan pergi dan memberitahu Hong Dali secara langsung. Kepala biro mengangkat alisnya. Sepertinya nilai Hong Dali sekarang benar-benar meningkat. Ya, kurasa nanti dia akan menikmati perlakuan yang sama seperti Perdana Menteri, hehe. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Oh benar, jangan menonjolkan diri, lakukan secara rahasia, aku tidak ingin seluruh dunia mengetahuinya. Gedung Chen Hui, lantai 9, Chai Wei Entertainment. Hong Dali dengan lesu berbaring di pangkuan Lin Yanwei, matanya begitu panas hingga ia hampir tidak bisa membukanya. Cuaca bodoh ini begitu panas, bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? 36 derajat, itu 36 derajat, bahkan menyalakan AC juga panas, aku benci musim panas, benci musim panas. Berbicara tentang cuaca ini, semua wanita cantik mengenakan rok mini dan memperlihatkan kaki mereka, tetapi Hong Dali sangat seksi sehingga dia tidak berminat untuk mengaguminya. Jika tidak, selain hal-hal lain, pakaian musim panas Lin Yanwei akan berakhir di berita utama majalah hiburan jika tertangkap kamera reporter. Dali, penglihatanmu benar-benar tidak bagus. Di sampingnya, Tang Muxin yang mengenakan kaos oblong dan rok mini menyeringai dan berkata, Kakak Yanwei berpakaian sangat cantik hari ini, apakah kamu tidak tergoda sedikit pun? Aku sangat panas, kata Hong Dali dengan nada sedih. Aku berkeringat bahkan saat berbaring, aku sangat putus asa sekarang, bagaimana mungkin aku bisa mengaguminya? Sambil berkata demikian, Hong Dali membalikkan badan dan bahkan mengulurkan tangannya untuk menyentuh paha Lin Yanwei. Ya, tapi kulit suster Yanwei sangat halus. Tindakannya ini membuat wajah Lin Yanwei memerah dan dia menegur. Tuan muda, jangan bergerak. Aku ingin pergi ke laut, aku ingin bermain. Hong Dali berkata dengan keras, mengapa kapal induk belum datang juga, sudah berapa hari ini? Saat dia berteriak, sebelum dia selesai, suara kepala biro terdengar dari pintu masuk. Bajingan kecil, kenapa kamu berteriak? Kapal induk sudah ada di sini, kami sedang memeriksanya sekarang, mereka akan segera diserahkan kepadamu. Paman kepala ada di sini. Hong Dali segera duduk. Ya ampun, aku tahu sesuatu yang baik akan terjadi saat paman kepala ada di sini. Hahaha, kalau begitu, paman kepala, kapan aku bisa berangkat melaut? Sudah berhari-hari, aku menunggu sampai leherku tumbuh panjang. Tidak mungkin kita bisa mengangkut orang sebesar itu ke sini lewat udara. Kepala biro menemukan kursi, duduk, dan berkata dengan ketus, ia harus berlayar ke sini dari Amerika, melewati beberapa tingkat pemeriksaan, ia tidak bisa datang cepat meskipun ia mau, lagi pula, ia adalah kapal induk, tidak ada yang menginginkan sesuatu terjadi padanya, jadi wajar saja, durasi pemeriksaannya agak lama. Oh, baiklah kalau begitu. Hong Dali bertanya, lalu, kepala biro, apa tujuan Anda ke sini hari ini? Tentu saja aku ke sini untuk menemuimu demi sesuatu yang baik. Kepala biro tersenyum dan berkata, apakah kamu punya waktu 2 hari lagi, keluarlah dan makanlah bersamaku. Hah? Mata Hong Dali membelalak. Paman kepala, Anda mengundang saya untuk makan, ya ampun, bagaimana saya bisa merepotkan Anda untuk melakukan itu? Meskipun dia mengatakan ini, kata-katanya tidak mengandung rasa penolakan. Dia berteriak keras, antek-antek, 2 hari lagi jangan makan apapun untuk sarapan, kita akan makan dari orang kaya, pesan apapun yang Anda suka, kepala biro sedang mentraktir, tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Sampah, ngapain juga kita mesti sopan sama kamu kalau yang traktirkan kepala biro? Oke, semua orang bersorak serempak. Bajingan kecil. Kepala biro menamparkan kepalanya dengan marah. Bukan aku yang mentraktir, tapi bosku, atur jadwalmu, yang lain boleh ikut kalau mau, tapi mereka harus fokus makan saja dan tidak boleh mendengar atau berbicara apapun.
Bos kepala biro ingin mentraktir. Mendengar kata-kata ini, semua orang tercengang. Kepala biro sudah menjadi pemimpin Biro Keamanan Nasional, bukankah bosnya akan? Seketika, semua orang menjadi sedikit gugup. Acara makan malam ini tampaknya cukup besar, apakah mereka sanggup menahannya? Tetapi yang jelas, terlepas dari apakah orang lain dapat menahannya atau tidak, Hong yang hilang tetaplah Hong yang hilang, ia berbeda dengan yang lain. Ya ampun, benarkah adegan itu pasti akan sangat menarik? Iya, coba kulihat, 2 hari dari sekarang, aku akan tidur di pagi hari, melakukan penelitian pada pukul 10 pagi, mengajak anjing jalan-jalan pada pukul 12 malam, tidur siang pada pukul 2 siang. Hong Dali berseri-seri karena gembira dan berkata, baiklah, aku tidak akan mengajak anjing jalan-jalan, haha, aku akan makan sepuasnya hari itu, kesempatan seperti ini tidak datang setiap hari. Kepala biro, apakah kamu percaya bahwa aku akan menembakmu sampai mati? Dali. Tang Muxin diam-diam menarik lengannya. Apakah kamu benar-benar tahu siapa yang mengundangmu? Aku merasa lebih baik kamu pergi sendiri, kami tidak seharusnya pergi bersamamu. Kalian tidak pergi, bagaimana bisa? Hong Dali merasa aneh dan bertanya, sebagai anak yang sangat boros, aku akan malu jika tidak ada yang mengikutiku saat aku di luar, kita semua akan pergi bersama, apa yang perlu ditakutkan, lihatlah betapa ramahnya Paman Chief, bosnya pasti juga begitu. Kepala biro menyentuh dagunya. Apakah aku sangat ramah? Lalu mengapa bajingan kecil ini adalah satu-satunya yang tidak takut padaku di seluruh negara surgawi? Tentu saja, karena orang ini sudah mengatakannya seperti ini. Baiklah. Tang Muxin berkata dengan lembut, pada saat itu, Dali, makan saja, jangan minum alkohol, dan jangan banyak bicara, kau dengar aku, jangan asal bicara omong kosong, dia bos Paman Chief, dia sangat berkuasa. Tenang saja, jangan khawatir. Hong Dali mengangguk dan bertanya dengan sangat nakal, Paman Kepala, apakah akan ada sesuatu seperti pesta kekaisaran Manchu Han, artinya, akan ada lebih dari 100 hidangan yang diletakkan di beberapa meja besar dan sumpit sepanjang 2 meter yang perlu digunakan untuk mengambil makanan, itulah yang saya sebut mengesankan dan megah. Bab 496. Prajurit Besi. Sebenarnya, suasana hati kepala biro cukup baik hari ini. Atasannya secara pribadi mengundang Hong Dali untuk makan, setelah makan, apapun situasinya, Hong Dali akan dianggap sebagai orang yang disukai atasannya. Jika ini adalah zaman dahulu, hubungan mereka akan seperti Li Ximin dan Cheng Yaojin, Wu Zetian dan Sui Huai, Kang Xi dan Wei Xiaobao, Qian Long dan He Shen 1. Tapi bajingan kecil ini mencari kematian. Dia benar-benar meminta pesta kekaisaran Manchu Han, itu 108 hidangan. Jika bosnya tahu tentang ini, dia akan menguliti Hong Dali hidup-hidup. Bajingan kecil, apa kau percaya aku akan mencekikmu sampai mati? Kepala biro itu berdiri dengan marah. Apa kau benar-benar tahu dengan siapa kau akan makan? Apa kau benar-benar punya ide? Dengan siapa aku makan? Hong Dali menyeringai dan berkata, tidak apa-apa selama dia manusia, mengapa aku harus khawatir dengan identitas pastinya? Melihat ekspresi Hong Dali yang licik, kepala biro tahu bahwa dia berpura-pura tidak mengerti. Dia menegur. Saat kau bertemu dengannya, jaga mulutmu, lakukan apa yang seharusnya kau lakukan dan jangan lakukan apa yang seharusnya tidak kau lakukan, kau mengerti? Begitu banyak aturan. Hong Dali mengernyitkan bibirnya. Bukankah ini hanya makan, tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Meski Hong Dali berkata tidak akan terjadi apa-apa, mengapa kepala biro punya firasat tidak enak mengenai hal itu? Merika. Sebagai penggemar berat fiksi ilmiah, Peter sangat bersemangat hari ini. Tuan muda di negara surgawi menemukan manusia mekanik, hal ini menyebabkan Peter sangat gembira hingga ia tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Pemikirannya sangat sederhana, selama ia menyukainya, itu sudah cukup. Mengenai apa yang akan diwakili oleh kemunculan manusia mekanik, itu adalah masalah yang harus dikhawatirkan oleh militer, apa hubungannya dengan dia. Begitu dia bangun dari tempat tidur hari ini, Peter segera menyalakan komputer, mencari berita terkini tentang manusia mekanik. Namun dengan sangat cepat, sebuah video di situs web berbagi video terbesar Amerika, YouTube, benar-benar menarik perhatiannya. Judul berita itu sangat gamblang. Senjata terbaru Amerika terbongkar, negara surgawi punya manusia mekanik, kita punya prajurit besi. Prajurit besi. Melihat berita utama ini, Peter menjadi sangat bersemangat. Mereka juga telah mengembangkan Iron Warrior. Dengan penuh semangat mengklik video tersebut, Peter dengan tak sabar menontonnya. Pengambilan gambarnya dilakukan dengan sangat sederhana, tampak seperti video yang diambil oleh seorang amatir menggunakan telepon. Lokasinya seharusnya berada di salah satu pangkalan udara Amerika, ada cukup banyak jet tempur model baru di sekitarnya. Tentu saja, itu bukan fokus utamanya. Fokus utamanya adalah seorang prajurit Amerika yang tampak sangat mirip dengan manusia mekanik Hong Dali. Prajurit Amerika itu mengenakan baju besi,
hanya memperlihatkan wajahnya, dan berbicara dengan beberapa prajurit. Tentu saja, video itu diambil terlalu jauh, tidak jelas apa yang dia katakan. Untungnya, dengan sangat cepat, prajurit mereka menggunakan tangannya untuk menurunkan topengnya dan menutupi wajahnya. Kemudian, dengan kedua tangan terangkat, ia membidik sebuah tank yang diparkir sekitar 30 meter jauhnya. Melihat ini, mata Peter terbelalak. Mungkinkah prajurit besi ini bersiap untuk meledakkan tank itu? Seperti yang diharapkan, cahaya redup muncul dari tangan Iron Warrior yang terangkat dan semakin kuat. Tak lama kemudian, cahaya itu tiba-tiba meletus dan sinar cahaya biru putih melesat ke arah tank. Ledakan. Setelah sinar cahaya mengenai tank, seluruh badan tank terbakar merah dan dengan ledakan keras, tank itu meledak dan berubah menjadi pecahan-pecahan. Apakah ini nyata? Peter tercengang. Mereka memiliki Iron Warrior yang tidak kalah dari Mechanical Man. Ini benar-benar. Hahaha. Peter sangat gembira hingga ia melompat. Negara kita juga sekarang punya Iron Warrior. Bangunan segi 6. Bagus sekali. Itra melihat video di layar komputernya, tertawa, dan berkata, baru satu sore saja, unduhannya sudah mencapai 10 juta lebih, dan jumlah penontonnya bahkan sudah melebihi 50 juta. James berdiri dengan hormat di satu sisi, tersenyum, dan berkata, Anda menyanjung saya, Ketua Itra, efek komputer adalah spesialisasi kami sejak awal, membuat video berkualitas rendah seperti itu bahkan lebih mudah, saya yakin dengan video ini, Mechanical Man tidak akan seheboh sekarang. Yup, haha, dengan ini, kita bisa bernegosiasi lebih baik dengan negara surgawi sekarang. Itra menjilat bibirnya dengan gembira. Terus publikasikan masalah ini, biarkan pengaruhnya menyebar ke negara surgawi, begitu orang-orang di sana tahu bahwa kita juga memiliki hal ini, kita akan menghubungi menteri luar negeri mereka. Tentu saja, Ketua Itra. James membungkuk sopan dan berkata, lalu, mengenai penjualan tiket, Magic AG. Tenang saja, aku akan membiarkan pasukan khusus beristirahat dan menonton film ini. Itra menyatakan bahwa tidak perlu khawatir tentang hal itu. Juga, aku akan meminta semua orang dari berbagai sektor untuk membantu, kurasa mereka akan sangat bersedia membantu kalian. Baiklah, kalau begitu, saya pamit dulu. Selamat tinggal. Pukul 8 malam itu. Jumlah unduhan video Iron Warrior telah melampaui 30 juta, dan jumlah penonton telah melampaui 100 juta. Semua warga Amerika tahu bahwa Amerika juga telah membuat Iron Warrior mereka sendiri. Kemudian terjadilah perdebatan tentang siapa yang lebih kuat antara manusia mekanik dan prajurit besi. Sementara orang-orang di Amerika bersorak, video ini juga tersebar ke Heavenly State, muncul di semua situs web berbagi video utama. Setelah dipublikasikan oleh beberapa orang dengan maksud khusus, video ini menyebar seperti api dan naik ke peringkat pertama di tangga lagu. Judulnya adalah Manusia Mekanik Dalam Bahaya, Prajurit Besi Muncul di Amerika. Pada pukul 8 pagi hari berikutnya, ini menjadi topik terpanas di seluruh negara surgawi. Perdebatan tentang siapa yang lebih kuat muncul di semua media sosial utama. Xinhai Weibo, Turki Messenger, Sangle, Del. Perangkat lunak Turki, antara teman dan keluarga. Apa-apaan ini? Apa kau sudah melihat video Iron Warrior itu? Keren sekali, aku penasaran apakah dia lebih kuat dari manusia mekanik milik Yang Master. Saya melihatnya. Tank itu hancur total hanya dengan satu ledakan, luar biasa. Meskipun manusia mekanik milik Tuan Muda juga sangat kuat, saya merasa bahwa prajurit besi tampak sedikit lebih kuat. Benar sekali. Teknologi mereka sangat hebat, mereka berhasil mengembangkan Iron Warrior begitu cepat setelah Mechanical Man muncul. Tidak heran teknologi mereka selalu menjadi yang terdepan, mereka benar-benar punya kemampuan. Aku penasaran apakah Tuan Muda mampu mengalahkannya, akan sangat hebat jika manusia mekanik dapat bertarung dengan prajurit besi. Xinhai Weibo. Nama baru, Tuan Muda Dalam Bahaya. Manusia mekanik telah bertemu dengan saingan yang kuat, prajurit besi menghancurkan sebuah tank dengan satu ledakan. Melakukan salto telanjang di salju, prajurit besi tampaknya tidak kalah dari manusia mekanik, sekarang sangat berbahaya, kita tidak dapat memimpin lagi. Saya makan ham, teruslah maju, Tuan Muda, saya percaya bahwa manusia mekanik adalah yang terbaik, penggemar berat ini akan selalu mendukung Tuan Muda. Pencarian Sangle. Manusia mekanik vs prajurit besi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 halaman berikutnya lebih besar dari manusia mekanik. Sangle telah menemukan 78.500.000 hasil terkait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 halaman berikutnya lebih besar dari prajurit besi. Sangle telah menemukan 95.200.000 hasil terkait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 halaman berikutnya lebih besar dari Sekolah Kejuruan Lansiang Baru, Fakultas Komputasi.
Si jenius kecil Wen Wen melihat ke arah prajurit besi dalam video dan memanggil kedua pelamarnya. Ah, cepat, kemari dan lihat ini, mereka ternyata juga membuat prajurit besi, dan tampaknya tidak lebih lemah dari manusia mekanik milik Tuan Muda. Kedua pelamarnya melihat video itu dengan saksama dan mengangguk dengan tegas. Benar, itu memang tampak sangat hebat, Tuan Muda benar-benar menemukan lawannya kali ini. Pukul 2 siang, militer Amerika membuka konferensi pers. Pada konferensi tersebut, Menteri Pertahanan menyampaikan pidato penting. Pertama, teknologi militer Amerika jelas tidak lebih lemah dari milik negara surgawi, bahkan mungkin lebih kuat. Negara surgawi memiliki manusia mekanik, Amerika juga memiliki prajurit besi. Saat ini, dari analisis para ahli, prajurit besi tidak lebih lemah dari manusia mekanik. Ia berharap agar Amerika dapat menenangkan pikiran mereka, militer mereka akan mampu melindungi keselamatan mereka dengan sempurna. Kedua, teknologi untuk Iron Warrior masih memiliki beberapa kekurangan kecil, jadi mereka berharap agar Heavenly State melupakan perbedaan mereka dan berbagi teknologi mereka sehingga Mechanical Man dan Iron Warrior akan menjadi lebih sempurna. Begitu kedua berita ini dirilis, berita tersebut langsung menjadi berita utama dan sampul semua surat kabar, majalah, dan situs web berita. Karena itu, popularitas video Iron Warrior terus meningkat. Pukul 4 sore, sekelompok besar orang membanjiri forum militer Amerika, berharap mereka akan merilis informasi lebih lanjut mengenai Iron Warrior. Juru bicara militer menyatakan bahwa demi perdamaian umat manusia, penciptaan Iron Warrior akan dibatasi. Pada saat yang sama, ia juga menyatakan bahwa Iron Warrior sudah cukup untuk melindungi perdamaian dunia karena militer sedang meneliti sistem energi baru sekarang. Jika mereka berhasil, Iron Warrior akan dapat terbang. Antusiasme warga Amerika pun membara. Kemudian, tak lama kemudian, muncul pula sebuah postingan yang menyebutkan bahwa Iron Warrior akan bisa terbang di Heavenly State. Saat kehebohan tentang Iron Warrior berlanjut, pada pukul 8 malam itu, Duta Besar Negara Bagian Jaban dan Duta Besar Amerika diam-diam memasuki Departemen Luar Negeri Negara Bagian Surgawi. Pertemuan rahasia antara ketiganya dimulai. Bab 497. Dunia ini sungguh luar biasa. Bangunan Kementerian Luar Negeri Negara Surgawi terletak di sudut tenggara Jalan Hongwu di lingkar selatan kedua kota Tianjing. Bangunan tersebut menempati total luas lahan 61.000 meter persegi dan bangunan itu sendiri menempati sekitar 128.600 meter persegi. Berdasarkan eksteriornya, bangunan tersebut tampak seperti busur abu-abu. Bangunan tersebut tidak hanya menampilkan keindahan gaya arsitektur klasik negara surgawi, tetapi juga menyediakan tempat yang serius dan tenang di tengah kota yang makmur dan ramai. Sarana modern yang canggih digunakan untuk memastikan pengoperasian interior bangunan secara teratur dan efektif. Bagian dalam gedung terdiri dari beberapa segmen, yaitu Mughal Hall untuk menyambut tamu, aula konferensi pers, aula konferensi internasional, ruang bicara, aula pertemuan dan negosiasi, DEL. Hari ini, tempat yang dikunjungi Zhu Tianguo, Duta Besar dari negara bagian Jaban, dan Duta Besar Amerika adalah ruang perundingan. Ruang negosiasi berada di ruang bawah tanah gedung. Sesuai namanya, ruang ini merupakan tempat untuk negosiasi diplomatik dan urusan luar negeri lainnya. Pada saat ini, lampu yang tergantung di atas aula perundingan memancarkan cahaya hangat. Namun, di dalam aula besar seluas 300 meter persegi, hanya ada 3 orang yang duduk, Duta Besar Negara Jaban, Duta Besar Amerika, dan Menteri Luar Negeri Negara Surgawi, Yin Weimin. Sekalipun cahaya lembut terpancar dari lampu, suasana di antara ketiganya sebaliknya tidak terlalu bersahabat. Maksudmu, kami harus melepaskan pulau kami sebagai ganti teknologi dan orang-orang kami. Yin Weimin, Menteri Luar Negeri Negara Surgawi, mencibir. Rencana kalian benar-benar direncanakan untuk keuntungan kalian sendiri, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa orang-orang negara surgawi itu bodoh? Tuan Yin, Anda tidak boleh berbicara seperti itu. Zhu Tianguo, Duta Besar dari negara bagian Jaban, berkata dengan nada rendah, Pulau Sakana selalu menjadi milik Kekaisaran Jaban yang agung. Dalam buku teks geografi Jaban, hal itu telah disebutkan, fakta bahwa Kaisar kami bersedia menukar teknologi manusia mekanik dengan Pulau Sakana telah menunjukkan ketulusan kami dengan tulus meminta Tuan Yin untuk mempertimbangkan kembali. Setelah Duta Besar Jabanese menyelesaikan kata-katanya, Duta Besar Amerika menyemangati di sampingnya. Ya, selama negara Anda setuju, kita dapat mengadakan konferensi pers internasional untuk secara resmi memperkenalkan Pulau Sakana, alias Pulau Penyu Laut, agar berada di bawah kekuasaan negara surgawi. Selain itu, hal terpenting adalah Duta Besar Amerika menatap Yin Weimin dengan senyum di wajahnya. Kesepakatan ini akan dijaga kerahasiaannya, hanya sedikit dari kita yang akan tahu, publik tidak akan mengetahuinya. Selama negara Anda menyetujui persyaratan kami, maka kami dapat menjamin bahwa negara Anda akan menerima Pulau Penyu Laut secara terbuka dengan bangga. Pada saat itu,
negara Anda akan mendapatkan muka dan kami juga berjanji untuk tidak mengungkapkan hal ini kepada publik. Bukankah pengaturan ini adalah yang terbaik dari kedua dunia? Yang terbaik dari kedua dunia, kakiku. Yin Weimin membanting tangannya di atas meja sebelum menunjuk hidung besar duta besar Jepang dan memarahi. Kalian berdua sangat berkulit tebal, beraninya kalian menyentuh wilayah kami, pulau penyu laut milik kalian, sampah, sebuah pulau untuk ditukar dengan dua orang. Apakah kalian terbelakang atau apakah kalian pikir orang-orang negara surgawi terbelakang untuk menggunakan warga negara kami untuk ditukar dengan wilayah? Tidak percaya kalian semua memikirkan ide seperti itu. Kami cukup tulus. Duta besar Jepang itu menyipitkan matanya sebelum berkata perlahan, Anda selalu mengklaim bahwa pulau penyu laut adalah wilayah Anda, tetapi belum diakui secara global, bukan, Kaisar kami, Yang Mulia, telah menyatakan ketulusannya, bagaimanapun, itu hanya menggunakan kebebasan dua orang untuk pertukaran, tidak perlu bagi Yang Mulia untuk begitu marah, bukan? Kau benar-benar berpikir bahwa kita begitu bodoh? Negara mana yang berani melakukan hal seperti itu? Apakah warganya masih bisa percaya pada negara ini? Hari ini, aku menggunakan dua orang untuk menukar sebuah pulau, besok, aku dapat menggunakan 1 juta orang untuk menukar lautan yang awalnya milik kita. Yin Weimin sangat marah hingga wajahnya memerah. Aku masih bertanya-tanya mengapa kalian berdua datang berkunjung, ternyata kalian merencanakan rencana jahat seperti itu. Melihat Yin Weimin memerah karena gelisah, Duta Besar Merikan segera bertindak sebagai pembawa damai. Tuan Yin, jangan terlalu gelisah, kita masih bisa bernegosiasi lebih lanjut tentang masalah ini, kami berdua memang berkunjung dengan tulus. Negara surgawi kita adalah pemain penting dalam komunitas internasional, dunia dan negara surgawi perlu lebih memahami satu sama lain. Yin Weimin berkata perlahan, selama seseorang memiliki teman sejati, dia dekat bahkan ketika jauh, negara surgawi kita bersedia menjadi teman baik dan mitra dengan berbagai negara di seluruh dunia. Namun, itu jelas tidak berarti bahwa Anda dapat memperlakukan kami seperti orang bodoh. Izinkan saya tegaskan sekali lagi, Pulau Penyu Laut adalah milik kita, di masa lalu, saat ini, dan di masa depan. Jangan gunakan buku teks sampah itu untuk menggertak saya. Kalau tidak, apakah Anda percaya bahwa kita akan menggambar seluruh Pulau Jaban sebagai wilayah negara surgawi di buku teks di masa depan? Apakah ini berarti tidak ada lagi yang bisa dinegosiasikan? Duta Besar Merikan menyeringai. Negara surgawi Anda memiliki manusia mekanik, tetapi mereka kami memiliki prajurit besi. Sepertinya pertikaian tentang Pulau Penyu Laut akan terus berlanjut. Sayang sekali jika kesempatan ini terlewatkan. Hanya ada 2 orang dan kami orang Merikan sudah memiliki teknologi manusia mekanik. Saya yakin negara Anda juga telah menonton videonya. Jika kami ingin memiliki teknologi itu hanya untuk tujuan pertukaran. Prajurit besi macam apa itu? Aku tidak tahu tentang mereka. Yin Weimin mendengus dingin. Lagi pula, memangnya kenapa kalau kau tahu, mungkin kau bisa merasa puas untuk saat ini. Tetapi aku dapat menjamin bahwa dengan standar teknologi Hongdali, manusia mekanik negara kita dapat diproduksi secara massal segera. Jangan kira aku tidak tahu niatmu. Kau takut kalau Hongdali kita akan menciptakan sesuatu yang bahkan lebih mengesankan. Kau takut kalau manusia mekanik kita akan diproduksi secara massal. Hehe, pertukaran teknologi yang luar biasa, itu hanya alasan. Takut, Tuan, mungkin Anda terlalu banyak berpikir. Yin Weimin mengeluarkan laptop kecil yang dibawanya sendiri dan memasuki situs web YouTube dengan penuh semangat. Video pertama yang muncul adalah video Iron Warriors. Duta Besar Merikan segera membuka video tersebut dan menunjuk gambar tersebut sebelum tersenyum. Tuan Yin, Anda dapat melihat dan membuktikan sendiri bahwa kekuatan Iron Warrior negara saya sebanding dengan Mechanical Man negara Anda. 1 ledakan kuat untuk 1 tank, bagaimana dengan itu? Yin Weimin menarik napas dalam-dalam sambil mengamati gambar yang ditampilkan pada video itu dengan saksama. Kekuatan senjata Iron Warrior milik mereka memang sangat dahsyat. Hanya dengan sekali tembakan, sebuah tank berubah menjadi tumpukan logam yang tidak berguna. Mengenai hal ini, Mechanical Man milik Hongdali memang tidak memiliki keunggulan yang terlalu besar. Bagaimana? Duta Besar Merikan berkata dengan puas, prajurit besi kita cukup hebat, bukan? Oleh karena itu, menggunakan Pulau Penyu Laut untuk saling bertukar teknologi adalah kesepakatan yang cukup menguntungkan, sedangkan untuk Hongdali dan Hongwei Guo, mereka hanya anak perusahaan dan disebutkan secara kebetulan. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa prajurit besimu memang memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi memangnya kenapa? Yin Weimin mengalihkan pembicaraan. Apa yang kau miliki? Ya sudahlah, paling-paling, anggap saja impas, mengenai pertukaran teknologi, sama sekali tidak perlu. Izinkan aku tegaskan sekali lagi, Pulau Penyu Laut awalnya milik kita, bahkan jika kau menyanjungku, tetap saja tidak ada alasan bagi kita untuk mengambil sesuatu milik kita sendiri dan menjadikannya sebagai syarat. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Duta Besar Merikan berkata dengan marah, mari kita lihat apakah prajurit besi kita lebih baik daripada manusia mekanik negaramu. Kata-katanya sudah dianggap sebagai ancaman, dan Yin Weimin mendengarkan sambil menggertakkan giginya karena marah. Pada saat itu, Xiao Li, sang sekretaris,
tiba-tiba masuk. Dia berjongkok di samping Yin Weimin dan membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Setelah mendengarnya, ekspresi Yin Weimin tiba-tiba menjadi cerah karena gembira, menggantikan ekspresi marahnya sebelumnya. Dia menyeringai lebar saat menghadapi duta besar Merikan dan berkata, "Ya, jangan merasa cemas dulu, Tuan, sekretaris saya baru saja memberitahu saya bahwa dia menemukan sesuatu yang baru, bisakah Anda meminjamkan laptop Anda? Mungkin ada perubahan ke arah yang lebih baik." Duta besar Merikan segera memberikan laptop itu kepadanya. "Ini hanya satu laptop, tidak masalah, gunakan sesukamu." "Terima kasih." Yin Weimin mengambil laptop dan masuk ke situs web berbagi video Sokul. Setelah itu, dia memilih sebuah video dan mulai menontonnya. Dia menjadi lebih senang saat menonton dan mendorong laptopnya kembali setelah menyelesaikan seluruh video. "Ah, Tuan, saya sudah selesai menonton videonya, saya sarankan Anda juga menontonnya, karena video ini telah menjelaskan semuanya secara komprehensif." Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia tidak lupa mendesah. "Ah, dunia ini sungguh tidak masuk akal." Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yin Weimin, duta besar Merikan mulai merasa penasaran. Akhirnya, ia melihat keterangan video tersebut dan sempat tertegun sejenak. Membahas kebenaran tentang Iron Warrior, analisis komprehensif tentang munculnya Iron Warriors efek khusus komputerisasi Amerika memang cukup bagus. Video tersebut dimulai dengan video Iron Warrior yang diputar cepat. Namun, itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa video tersebut memberikan penjelasan yang diputar setelahnya. Sebelum gambar pertama muncul, ada layar hitam dan seorang narator wanita dapat terdengar. "Awalnya, saya pikir video ini nyata, namun, saya menemukan bahwa meskipun gambarnya buram, gambarnya tidak bergetar sama sekali. Jika direkam menggunakan ponsel, gambarnya pasti akan sangat bergetar. Oleh karena itu, kami memanfaatkan beberapa teknologi dan akhirnya menjadi seperti ini." Tepat saat suara perempuan itu mereda, gambar itu menjadi jelas sesaat. Narator perempuan itu berkata, "Ah, kami sangat mengagumi teknologi Captcha Amerika, untungnya, metode kami masih bisa diterima." Kemudian, video tersebut diubah sepenuhnya ke definisi tinggi. Kemudian, gambar berhenti pada gambar prajurit Merikan yang memasang topeng wajahnya. Narator wanita menjelaskan, mekanisme manusia mekanik sepenuhnya otomatis, namun, prajurit besi ini harus menggunakan tangannya untuk memasang topeng wajahnya. Mengapa demikian? Semua orang, harap perhatikan baik-baik di sini. Apakah Anda menemukan sesuatu? Ya, topeng wajah prajurit besi Merikan ini seluruhnya terbuat dari dua potong kulit logam tanpa kabel di bagian dalam. Itu menjelaskan mengapa mereka harus memasang topeng wajah mereka sendiri. Gambar kedua adalah prajurit besi yang mengangkat tangannya, lalu dilingkari. Semuanya, lihat ini, tidak ada kesempurnaan dalam gerakan sendi-sendinya jika dibandingkan dengan manusia mekanik. Ia tampak sangat fleksibel, seolah-olah beberapa potong kulit logam hanya ditempelkan pada tubuhnya. Gambar ketiga adalah saat sinar cahaya ditembakkan. Narator perempuan menjelaskan, semuanya, mari bandingkan sinar cahaya ini dengan yang dilepaskan oleh manusia mekanik untuk melihat apakah ada perbedaan. Ya, benar, di lokasi tempat sinar cahaya dipancarkan dari manusia mekanik, terdapat sinar cahaya yang lebih kecil di dalamnya, namun, sinar itu tidak ada dalam kasus prajurit besi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sinar cahaya ini berbeda dari sinar cahaya milik manusia mekanik. Namun, sinar cahaya itu tampak sama jika dilihat sekilas. Saya penasaran mengapa senjata yang sama bisa tampak berbeda saat dilepaskan. Tentu saja, hal-hal ini masih dapat diterima sampai batas tertentu. Namun, setelah menonton segmen terakhir analisis, ekspresi duta besar Merikan dan Jabanese berubah total. Bab 498. Lansiang sungguh menakjubkan. Tak lama kemudian, segmen terakhir analisis video Iron Warrior dimulai. Tentu saja, semua yang disebutkan sebelumnya dapat dianggap sebagai pengerjaan yang buruk, namun, segmen terakhir ini sangat aneh. Semua orang, silakan lihat klip gerak lambat ini, tank ini jelas meledak dari dalam, namun, berdasarkan apa yang kita ketahui, senjata sinar cahaya Mechanical Man praktis menembus bangunan. Dalam kasus ini, semuanya sama sekali berbeda. Sebelum tank meledak, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah, sepertinya terbakar merah karena suhu tinggi. Namun, semua orang, lihat lagi dan Anda akan menyadari bahwa pada saat tank meledak, logam kembali ke warna aslinya. Mengapa demikian? Setelah banyak penelitian, kami menemukan fakta menarik. Warna merah ditambahkan kemudian, kali ini, mari kita perlambat video dan hilangkan bagian merah yang ditambahkan. Semua orang dapat melihat bahwa tank tidak berubah sedikit pun. Ledakan itu sebenarnya terjadi dari dalam. Setelah semuanya dijelaskan, beberapa kata besar muncul di akhir video. Video ini disediakan oleh Wen Wen dan dua orang pengejarnya dari Sekolah Kejuruan Lansiang Baru, Ilmu Komputer. Sejujurnya, duta besar Merikan tidak tahu ekspresi apa yang ada di wajahnya saat ini. Dia sangat ingin mengubur dirinya di dalam lubang di tanah. Sayang sekali dia berada di gedung Kementerian Luar Negeri, jadi tanahnya pasti tidak berlubang.
Ubin mengilap yang melapisi lantai bahkan tidak memiliki satu goresan pun. Bahkan jika video ini dirilis dan mengungkap video Iron Warrior sebagai palsu, dia seharusnya menunggu sampai aku pergi. Membongkarku di tempat benar-benar membuatku dalam posisi sulit, seperti aku ditampar di pipi. Yang paling menyedihkan adalah aku bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Hahaha, sekolah kejuruan Lansi yang baru ini cukup berbakat. Yin Weimin menepuk pahanya dan tertawa histeris. Benda yang dibuat Hong Dali, si tukang sampah ini, hahaha, terlalu mengesankan, aku bahkan tidak menyangka itu. Semakin dia tertawa, wajah duta besar Merikan semakin memerah. Setelah dia berhenti tertawa, wajah duta besar Merikan hampir semerah pantat monyet. Dia bukan satu-satunya yang ingin mencari lubang untuk merangkak, bahkan duta besar Jepang pun menyeka keringatnya dengan marah. Sebenarnya menurut rencana mereka, jika mereka juga memiliki Iron Warriors, maka kedua belah pihak akan menyamakan kedudukan. Dengan begitu, akan ada daya tawar yang lebih memadai dalam menegosiasikan kondisi tersebut. Siapa yang mengira bahwa mereka akan terbongkar secepat itu, bagaimana mereka bisa hidup seperti itu? Mengerikan, ini pasti lelucon yang dibuat oleh seseorang. Wajah duta besar Merikan berubah menjadi beberapa warna merah dan putih. Untungnya, dia adalah duta besar asing dan mungkin cukup bermuka tebal sehingga dia bisa mencapai posisi seperti itu. Karena itu, dia segera menemukan alasan. Seseorang pasti dengan sengaja mencoreng nama pasukan Merikan kita, pasti ini penyebabnya. Duta besar Jepang itu senasib dengannya dan tentu saja membantu dengan berkata, ya, ini pasti sebuah rencana jahat, ini pasti sebuah rencana jahat dari seseorang yang berniat jahat, ini fitnah, perilaku mereka pantas dikutuk. Aku tidak yakin apakah akan mengutuk atau tidak. Yin Weimin tersenyum dan berkata, namun, berdasarkan keadaan ini, sepertinya syarat yang kalian berdua tetapkan untuk menukar pulau dengan dua orang tampaknya berkisar pada tujuan untuk mendapatkan manusia mekanik kita. Ya, gunakan pulau kita sendiri untuk menukar cetak biru kita. Skema ini sangat bagus. Sejujurnya, aku sedikit mengagumi kalian berdua. Ketebalan kulit kalian membuatku merasa malu pada diriku sendiri. Hahaha. Ini sudah dianggap sebagai tamparan langsung di wajah. Pada saat ini, terlepas dari seberapa tebalnya kulit para duta besar Merikan dan Jabanese, mereka terlalu malu untuk tinggal. Namun, terlepas dari apakah itu memalukan atau tidak, ada alasan untuk beberapa kata yang harus dikatakan tentang situasi yang tidak berubah. Oleh karena itu, sebelum duta besar Merikan pergi, dia berkata dengan keras, Yang Mulia seharusnya tidak begitu senang secepat ini, karena Yang Mulia tidak menyetujui persyaratan kami, maka mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Saya ingat bahwa investasi negara Anda dalam industri pertambangan lepas pantai mendekati 50 miliar dolar Amerika Serikat, di antara logam berwarna yang umum digunakan, sumber daya tembaga, aluminium, dan nikel negara Anda relatif kurang, selama kami Amerika memberi sanksi kepada Anda, hehe. Duta besar Jaban tersenyum jahat. Selain itu, Kekaisaran Jaban kita akan berhenti mendukung teknologi pembuatan mobil dan peralatan rumah tangga Anda, meskipun negara Anda memiliki manusia mekanik, negara Anda tidak memiliki teknologi lain, ham-ham. Begitukah? Kalau begitu, kami akan merepotkan kalian berdua untuk meminta bimbingan, aku tidak akan mengantar kalian pergi. Yin Weimin duduk di kursinya dengan tenang tanpa berniat untuk berdiri sama sekali. Dia menatap mereka dengan acuh tak acuh saat dia melihat mereka pergi. Setelah keduanya pergi, Yin Weimin menatap langit-langit sebelum bergumam, Maskot, kali ini aku benar-benar berusaha sekuat tenaga, sisanya terserah padamu, aku harap keberuntunganmu akan melampaui batas langit, dasar sampah, kau pasti hebat. Lingkar keempat barat kota Tianjing. Hong Dali sedang berjalan-jalan dengan anjing dan harimaunya ketika dia tiba-tiba bersin. Dia bergumam, siapa yang membicarakan aku? Dali, Tang Muxin tertawa di satu sisi. Para murid New Lan Xiang benar-benar mengungkap video Iron Warrior milik mereka. Hehe, aku yakin ekspresi mereka sangat cemerlang, tapi aku penasaran bagaimana kau sebelumnya begitu pendiam. Kau tampaknya tidak peduli bahwa mereka menciptakan Iron Warrior dan, berdasarkan ekspresimu waktu itu, sepertinya kau jelas tahu bahwa Iron Warrior mereka palsu. Puff, bagaimana mungkin mereka mempelajari manusia mekanik kita dengan begitu mudahnya? Hong Dali tersenyum nakal sebelum menjawab, teknologi Dali menciptakan keajaiban, jika orang lain mempelajarinya dengan begitu mudah, bagaimana aku bisa mempertahankan kedudukanku di dunia ini? Bagaimana mungkin dia tidak bisa menjaga ketenangannya? Manusia mekanik diciptakan setelah 6 set bermutu sempurna disatukan dari pembongkaran 100 set pakaian suci mekanik. Tingkat kekuatan sistem persenjataan hanya dapat diperoleh jika itu adalah pakaian suci mekanik bermutu sempurna. Mereka tidak memiliki orang yang ahli dalam pembongkaran dan reformasi, jadi bagaimana mungkin mereka dapat menciptakan prajurit besi dengan kekuatan yang sebanding dengan manusia mekanik mereka? Itu jelas palsu. Ayo jalan-jalan lagi. Oh ya, Sin. Hong Dali memegang tangan kecil Tang Muxin dan bertanya, kamu suka panda? Aku bisa minta satu dari paman kepala, dia pasti akan memberikannya.
Panda. Hanya memikirkan panda yang lucu dan gemuk membuat mata Tang Muxin berbinar seperti bintang. Aku suka mereka, tapi bisakah kita membesarkan mereka dengan baik? Kita tidak boleh membuatnya sakit. Memang, ada hubungan dari hati ke hati. Seekor panda mungkin tidak akan dibesarkan dengan buruk, bukan? Bagaimanapun, apapun yang ingin dilakukannya, ia hanya perlu meminta langsung. Seharusnya tidak jadi masalah, aku lihat Quentin suka makan kacang dali, saat itu, aku akan memberi makan panda juga. Hong Dali melihat harimau kecil, Quentin, yang tumbuh cukup cepat dalam rentang waktu 2 hari. Warna bulunya bahkan sedikit berubah. Asteris tidak heran ia pantas menjadi harimau liar keluarga kita, bahkan rasnya pun berbeda. Jika kita memberi makan kacang dali pada panda besar, mungkin kita akan membesarkannya hingga setinggi gedung 2 lantai. Pasti akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Baiklah, semoga saja tidak ada yang takut mati. Sebenarnya, setelah memikirkannya dengan saksama, seekor panda setinggi 2 lantai yang sedang berpelukan dan menggerogoti rebung di lantai dasar gedung Chen Hui akan terlihat sangat mengagumkan. Pada saat yang sama, di internet, isu tentang sekolah kejuruan Lansiang baru yang mengungkap video yang direkam mereka menjadi berita utama di internet dengan kecepatan roket. Demi menekan dampak yang diciptakan manusia mekanik, mereka tanpa malu-malu menciptakan prajurit besi palsu. Berita ini menyebar ke seluruh negara surgawi dengan cepat. Ayaya, ini sungguh, bagaimana orang lain melihatnya? Mulai hari ini dan seterusnya, bagaimana Anda akan hidup di dunia global? Di perangkat lunak Turki, teman dan keluarga saling bertanya karena khawatir. Hahaha, hari ini adalah kesempatan yang sangat menggembirakan. Mereka benar-benar membuat video palsu untuk meniru manusia mekanik kita dengan menciptakan prajurit besi. Lucu sekali. Ya, aku juga melihat videonya. Para siswa dari sekolah New Lansiang terlalu berbakat, mereka bahkan menemukan hal seperti itu. Tidak diragukan lagi, seperti yang Anda katakan, sekolah kejuruan Lansiang baru ini tampaknya sangat mengesankan. Mengesankan, benar-benar mengesankan, sekolah yang didirikan oleh tuan muda pastilah mengesankan. Xinhai Weibo. Sialan, kejutan besar di tengah malam begini, aku baru saja menonton video, membahas kebenaran tentang Iron Warrior, analisis komprehensif tentang munculnya Iron Warriors, efek khusus komputerisasi mereka memang cukup bagus di internet, tanpa sadar. Aku akhirnya menontonnya 5 kali, aku bersalah, aku mengaku bahwa aku seharusnya tidak meragukan tingkat teknologi yang Lord. Anda memarahi tetangga Anda, hahaha, hari ini terlalu menarik, kali ini, mereka benar-benar kehilangan muka. Cucumber Forever, saya telah berubah dari seorang pejalan kaki menjadi seorang penggemar, sekolah kejuruan Lansiang baru sangat hebat. Bersamaan dengan video yang dirilis oleh New Lansiang, topik mengenai sekolah kejuruan New Lansiang kembali menarik minat masyarakat. Dengan sangat cepat, video lain dari sekolah kejuruan Lansiang baru diunggah di internet lagi. Kali ini, ada seorang anak yang tampak berusia 5 tahun sedang mengoperasikan ekskavator. Meskipun dia bahkan tidak bisa naik ke kursi, tetapi melihat tekniknya yang sangat familiar dan ekspresinya yang tenang, itu langsung membuat mata banyak orang yang berlapis emas 24 karat itu terbelalak. Tentu saja, itu sebenarnya bukan masalah besar. Yang terpenting adalah penjelasan dalam video itu. Itu sangat berdampak, melampaui batas langit. Menjadi pengemudi membawa tekanan yang besar, ia tidak hanya harus mengatasi amarah di jalan dan kondisi jalan yang rumit, tetapi ia juga harus mengatasi pejalan kaki yang menyeberang jalan sembarangan. Oleh karena itu, semakin sulit untuk mendapatkan SIM, tanpa usia mental yang matang dan kuat, mustahil untuk duduk di kokpit pilot. Namun, video di bawah ini sepenuhnya menepis teori ini. Pemuda yang kuat, negara yang kuat, selain Universitas Sains dan Teknologi yang mendirikan kelas pemuda, New Lansiang juga melakukannya. Lihat teknik itu, ekspresi yang tenang itu, hanya dengan melihat gambar ini, aku sudah mabuk. Berikut balasan dari netizen lainnya. Mengangkat meja, bagaimana yang lain bisa hidup, bocah ini benar-benar gila meretas. Lansiang sangat mengagumkan, sekolah mana yang memiliki keterampilan mengoperasikan ekskavator yang lebih baik, Lansiang baru dari kota Tianjing. Jaringan Mingxin. Liu Mingxin yang tampan dan luar biasa menatap video di depannya dengan bingung. Dia begitu terkejut hingga mulutnya menganga. Dia menonton video itu dengan saksama selama 10 kali sebelum akhirnya memastikan bahwa dia mengenal anak di depan matanya, sangat akrab. Ini, Zuo Zhu, anak ini, ternyata punya bakat mengoperasikan ekskavator, bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya sebelumnya. Bab 499. Sesuatu yang besar akan terjadi. Saat orang-orang di negara surgawi bersorak, di seberang kota Tianjing, di rumah rahasia Lucifer. Malaikat pembawa kesialan Vincent Iverson melihat video yang mengungkap Iron Warrior palsu dan dengan marah menamparkan meja. Sekelompok idiot ini, bahkan jika mereka ingin mempermalukan diri sendiri,
mereka seharusnya tidak melakukannya sampai sejauh itu, mereka baru saja merilis video dan itu sudah terekspos, hebat, sekarang militer akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia, apa yang ada di otak mereka, bahkan jika mereka ingin memalsukannya, mereka seharusnya menggunakan teknologi yang lebih baik untuk melakukannya dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. Saat dia memukul meja dengan marah, wanita cantik itu berbaring malas di tempat tidur, menggambar lengkungan tubuhnya. Satu tangan menopang kepalanya, dia tersenyum dan bertanya, sayang, apa yang kamu lihat, kenapa kamu begitu marah? Dasar idiot militer Amerika. Lucifer berkata dengan marah, Hong Dali menciptakan manusia mekanik dan mereka mungkin mengira itu akan menyebabkan kemunduran pada teknologi militer mereka. Jadi mereka membuat prajurit besi palsu, bahkan jika itu palsu, mereka harus membuat yang realistis. Sekarang sudah terungkap secara langsung bahwa itu palsu, mereka benar-benar mempermalukan diri mereka kali ini. Hehe, begitu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Wanita itu memeluknya seperti gurita dan meniupkan udara ke telinga Lucifer. Teknologi Tuan Muda Dali selalu sangat luar biasa, kita tidak perlu khawatir dengan hal-hal seperti itu, mengapa kita tidak bermain game saja? Baiklah. Karena hal ini sudah terjadi, Lucifer juga tidak punya solusi. Akhirnya, dia berkata tanpa daya, biar aku yang memposting di Weibo dulu. Dengan sangat cepat, di Weibo Lucifer. Apakah militer Amerika tumbuh besar dengan memakan kotoran, sudah cukup memalukan untuk membuat yang palsu, tetapi mereka bahkan terbongkar dengan sangat cepat, hebat, sekarang mereka telah melemparkan wajah mereka ke seluruh dunia dan menjadi bahan tertawaan dunia, sekelompok kepala babi, pergi makan kotoran. Kota Tianjing, pinggiran, Biro Keamanan Nasional. Kepala Biro, ada kabar baik, ada kabar baik. Mo Huizhou dengan gembira bergegas ke kantor kepala biro dan berteriak, malaikat kesialan telah membuat jabatan baru, dan kali ini bukan tentang Tuan Muda Dali. Oh, benarkah? Kepala biro bertanya dengan cemas, ada apa, cepat, beritahu aku. Begini, bukankah mereka membuat video tentang prajurit besi mereka, namun, beberapa siswa dari sekolah kejuruan Lansiang baru mengungkapkan bahwa itu palsu, para siswa mengubahnya menjadi video definisi tinggi dan mengungkap semua celah di dalamnya. Suasana hati Mo Huizhou jelas cukup baik. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, lalu, video ini dilihat oleh Lucifer, beberapa saat yang lalu, dia membuat postingan baru, mengatakan betapa memalukannya militer mereka dan bahwa mereka adalah sekelompok kepala babi, dan meminta mereka untuk makan kotoran. Berbicara sampai di sini, Mo Huizhou tersenyum gembira dan berkata, Kepala Biro, apakah menurutmu pejabat tinggi militer benar-benar akan pergi dan memakan kotoran? Hahaha, kali ini, mereka benar-benar akan tertekan. Setelah mendengar seluruh kejadian itu, suasana hati Kepala Biro menjadi sangat baik. Dia tersenyum dan berkata, mengenai masalah ini, warga mereka pasti akan memarahi mereka sampai mati, namun, tentang memakan kotoran, itu tidak mungkin. Itu namanya makan kotoran, dalam situasi seperti apa seseorang akan makan kotoran. Oleh karena itu, Kepala Biro merasa bahwa kemungkinan besar militer akan mengalami kemalangan, itu saja. Mengenai makan kotoran, itu tidak mungkin. Namun, jelas saja, perkembangan situasi itu melampaui prediksinya, karena seseorang mengetuk pintu lagi. Kepala Biro, Dr. Ai Hui ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang ada sesuatu yang mendesak. Dr. Ai Hui, orang yang mengembangkan alat pendeteksi keberuntungan. Kepala Biro buru-buru berkata, cepat, undang dia masuk. Kepala Biro, sesuatu yang besar telah terjadi, sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Mirip dengan Mo Huizhou, begitu dia masuk, Ai Hui berteriak, keberuntungan Tuan Muda Dali berubah drastis lagi. Hah, keberuntungan si bajingan kecil Hong Dali berubah lagi. Kepala Biro berkata dengan cemas, apa yang berubah, apakah naik atau turun? Dr. Ai Hui menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, sejak 10 menit yang lalu, keberuntungan Tuan Muda Dali mulai berubah, seperti ini. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan alat pendeteksi keberuntungan. Kepala Biro dan Mo Huizhou buru-buru melihatnya dan melihat jarumnya berfluktuasi dengan hebat. Sesaat jarum itu berada di level ke-9 dan saat berikutnya berada di level ke-11. Jarum merah itu terus berfluktuasi di antara kedua level ini. Sungguh aneh. Melihat jarum pada alat pendeteksi keberuntungan, Kepala Biro dan Mo Huizhou sama-sama menarik napas dalam-dalam dan berkata serempak, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi, seseorang di Amerika benar-benar akan memakan kotoran. Lansiang baru, ini sekolah kejuruan Lansiang baru lagi. Menteri Pertahanan Itra menonton video yang mengungkap mereka dan menjadi sangat marah hingga lehernya memerah. Dia menamparkan meja dengan keras dan berteriak, terakhir kali ketika file rahasia kita diretas, pesan yang ditinggalkan mengatakan bahwa sekolah kejuruan Lansiang baru yang melakukannya, dan sekarang mereka lagi, ini terlalu berlebihan, ini benar-benar terlalu berlebihan, bukankah James mengatakan bahwa efek khusus Hollywood tidak terkalahkan? Apa ini, tidak apa-apa bagi mereka untuk kehilangan muka, tetapi kali ini kita semua telah melemparkan muka kita ke seluruh dunia.
Mendengar auman Itra, semua orang yang ada di kantor itu terdiam. Kali ini, mereka benar-benar telah menamparkan wajahnya sendiri. Wajah mereka ditampar hingga bengkak. Hong Dali, anak ajaib yang beruntung dari Heavenly State, membuat manusia mekanik. Di era di mana senjata nuklir tidak dapat digunakan, senjata seperti manusia mekanik yang dapat meningkatkan kemampuan bertarung solo seorang prajurit sangatlah penting. Mereka memang takut. Kalau tidak, mereka tidak akan berpikir untuk memalsukan yang serupa. Karena mereka sangat peduli dengan status mereka sebagai polisi dunia, negara manapun yang berani merusak posisi mereka harus membayar harganya. Namun mereka tidak menyangka si aneh Hong Dali ini muncul dan melakukan sesuatu yang begitu hebat. Oleh karena itu, mereka ingin membuat yang palsu, untuk membuktikan bahwa mereka memiliki apa yang dimiliki orang lain juga. Selain itu, apa yang tidak dimiliki orang lain, mereka miliki. Jadi, mereka tetap menjadi polisi dunia, yang lain tetap harus mematuhi mereka. Namun kini mereka menyadari kenyataan, bukan hanya Hong Dali yang mengesankan, tetapi orang-orang di bawahnya juga sangat mengesankan. Sekolah kejuruan Lansiang baru ini, begitu dia memikirkan bagaimana semua ini disebabkan oleh sekolah kejuruan Lansiang baru di bawah Hong Dali, Itra merasa bahwa dia akan mabuk. Mereka menyadari bahwa terhadap Hong Dali, rencana sempurna apapun yang mereka buat semuanya sia-sia. Karena keadaan sudah seperti ini, apa gunanya panik? Salon duduk tak berdaya di sofa dan berkata, kami tidak melakukan kesalahan apapun terkait masalah ini, dalam jangka pendek, mustahil bagi kami untuk membuat senjata yang mirip dengan manusia mekanik, jadi kami hanya bisa membuat yang palsu. Namun, masalahnya adalah tidak ada yang menyangka bahwa seorang siswa dari sekolah Hong Dali benar-benar memiliki keterampilan teknis seperti itu. Oleh karena itu, yang perlu kami lakukan sekarang adalah menyelidiki apakah video ini benar-benar dari sekolah kejuruan Lansiang baru ini. Tepat saat dia berbicara sampai di titik ini, pintu kantor tiba-tiba terbuka pelan. Sekretaris itu masuk dengan hati-hati dan berkata, para menteri, ada video baru yang muncul di internet. Video itu tentang Hong Dali dan Niu Lansiang. Video lain, cepat, situs web apa itu, aku ingin melihatnya. Sekarang, saraf Itra begitu tersiksa oleh Hong Dali sehingga dia peka terhadap apapun yang berhubungan dengannya. Dia buru-buru bertanya, beritahu aku situs webnya. Dengan sangat cepat, dia mengambil alih laptop dan mengetik alamatnya. Setelah halaman itu terbuka, sebuah wawancara dengan Hong Dali muncul. Suara wartawan, Tuan Muda Dali, apakah Anda punya pandangan mengenai siswa dari sekolah kejuruan Lansiang baru yang mengungkap video tentang prajurit besi palsu? Apakah Anda tahu tentang ini, atau apakah Anda meminta mereka untuk melakukannya sendiri? Kemudian, wajah penuh kebencian Hong Dali yang ingin dicabik-cabik Itra muncul di layar. Ah, ada hal seperti itu, aku baru saja mendengarnya, tetapi meskipun aku baru saja mendengarnya, aku tetap sangat gembira bahwa siswa di sekolahku sangat cakap. Hahaha, bagus sekali. Sebagai anggota Dewan Direksi Niu Lansiang, aku telah memutuskan untuk memberikan sertifikat kehormatan kepada pembuat video. Pada akhirnya, Hong Dali tidak lupa menambahkan, keterampilan komputasi sekolah mana yang lebih kuat, Niu Lansiang dari kota Tianjing. Kemudian, video berakhir di sini. Hong Dali ini, ahahaha. Kepala Itra berteriak sekeras-kerasnya. Aku akan membunuhnya, bunuh dia, Hong Dali. Kau benar-benar mempermainkan kami, mempermainkan kami. Jangan bicara tentang apakah dia mempermainkan kita atau tidak sekarang. Salon mengerutkan kening dan berkata, saya merasa hal ini mungkin tidak dilakukan oleh Niu Lansiang. Kenapa bukan mereka yang melakukannya? Mendengar Salon mengatakan hal itu, Itra merasa aneh dan bertanya, kalau bukan mereka, lalu siapa? Kemungkinan besar begitu, pikirkanlah. Salon menyentuh dagunya dan berkata perlahan, orang yang melakukan hal seperti itu, tidakkah dia takut kita akan mencari masalah dengannya? Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah mengakui bahwa dialah yang melakukannya? Selain itu, apakah kamu sudah melihat bagian terakhir dari wawancara itu? Hong Dali sedang mengiklankan Niu Lansiang, oleh karena itu, menurutku wawancara ini mungkin disutradarai oleh Hong Dali sendiri. Orang ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempublikasikan Niu Lansiang miliknya. Lalu, maksudmu adalah, tanya Itra, siapa orang yang membuat video itu? Jika aku boleh menebak, mungkin musuh Hong Dali yang sengaja membuat masalah bagi sekolah kejuruan Lansiang baru. Salon berkata dengan tegas, karena dia mengatakan bahwa video ini dibuat oleh sekolah kejuruan Lansiang baru. Jika kita ingin menemukan pelaku sebenarnya, kita harus memeriksa lawan-lawan Hong Dali. Mungkin saja, saya juga merasa bahwa Hong Dali tampaknya bukan tipe orang yang suka merencanakan. Meskipun keberuntungan memang baik, kami belum pernah mendengar dia menggunakan rencana apapun sebelumnya. Itra menyatakan bahwa dia sepenuhnya setuju dengan sudut pandang Salon. Video ini muncul secara kebetulan, sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan Hong Dali. Ya, apa yang Anda katakan memang logis. Meskipun itu masuk akal. Salon menatap keluar jendela tanpa daya, tersenyum pahit, dan berkata,
Ketua Itra, sebaiknya kita pikirkan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Orang-orang berunjuk rasa di luar, para wartawan hampir menutup semua pintu masuk ke gedung Heksagon. Jika kita tidak segera memikirkan sesuatu, kita bahkan tidak akan bisa keluar dari pintu. Ah, tentang itu, Ketua Salon, silakan duduk dulu, saya perlu ke kamar mandi. Melihat orang-orang yang hampir panik di lantai bawah, Itra langsung merasa ingin buang air kecil dan bergegas berlari menuju kamar mandi. Bab 500. Ada sesuatu. Benar-benar ada sesuatu. Sebenarnya, Itra tidak bisa disalahkan karena menggunakan kencing sebagai alasan untuk melarikan diri. Situasi di luar gedung Heksagon benar-benar mengerikan sekarang. Banyak merikan telah memblokir pintu masuk gedung. Tangan mereka mengangkat tinggi-tinggi papan tanda dan memprotes. Papan tanda itu menulis hal-hal seperti, semua orang militer pergi dan mati, dasar kalian kepala babi, mereka telah kehilangan seluruh wajahnya, dan semacamnya. Artinya jelas. Sekelompok orang tidak berguna ini tidak hanya berbohong kepada mereka tetapi juga melemparkan wajah mereka ke seluruh dunia. Silakan pergi dan mati untuk menebus dosa-dosa kalian. Mereka sangat gelisah dan memegang papan nama sambil memprotes sementara para wartawan membawa perlengkapan mereka, menunggu untuk mewawancarai para pejabat penting militer terkait masalah ini. Bagaimanapun, Iron Warrior sangat populer sebelumnya, sekarang setelah terungkap, ini pasti akan menjadi berita utama. Kepala Salon. Sekretaris itu dengan cemas bergegas masuk lagi dan berkata, para wartawan di luar meminta wawancara, mereka sudah memblokir tempat ini, kami sudah mengerahkan petugas keamanan, tapi ini benar-benar bikin pusing. Salon mengusap pelipisnya dengan kasar. Kita terlalu membesar-besarkan Iron Warrior sebelumnya, sekarang setelah terbongkar, kita benar-benar kehilangan muka, para reporter ini juga terlalu berlebihan, mereka hanya ingin membuat kekacauan, mereka seharusnya ditangkap dan ditembak, mereka seharusnya ditembak. Tentu saja, ada perbedaan yang sangat besar antara kenyataan dan mimpi. Salon pun merasa sangat tidak berdaya. Tapi, Kepala Salon, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dahi sekretaris itu penuh keringat dan dengan gugup berkata, jika kita tidak memikirkan sesuatu, mereka akan segera menyerbu. Pada saat itu, kita tidak akan bisa pergi bahkan jika kita mau. Sial, tegur Salon. Tidak bisakah Hong Dali ini tinggal di rumah dengan jujur? Dan malaikat pembawa malapetaka ini, bukankah kutukan orang ini selalu sangat akurat? Mengapa kali ini tidak berpengaruh? Kepala Salon. Sekretaris itu menelan ludahnya dengan kasar. Malaikat malapetaka mengatakan bahwa semua personel militer itu berkepala babi dan meminta mereka untuk pergi makan kotoran. Aku akan memakan kepalanya. Salon berteriak keras. Aku tidak akan berada dalam kutukannya lagi, mereka telah merawatnya begitu lama tanpa hasil. Kita telah memberinya gaji yang sangat tinggi, tapi hasilnya, dia sama sekali tidak berguna sedikit pun. Dia mengatakan bahwa kita berkepala babi dan meminta kita untuk makan kotoran. Mengapa dia tidak pergi dan mati saja? Malaikat kesialan, pantatku, dia harus ditangkap dan ditembak, dia harus ditembak. Kepala Salon, wartawan di luar. Sekretaris itu menerima panggilan telepon dan dengan gugup mengingatkannya. Anda harus memikirkan sesuatu untuk menangani wartawan terlebih dahulu, mereka akan menyerbu masuk. Mendengar peringatan sang sekretaris, Salon yang terus riuh itu pun menjadi sunyi senyap. Hal ini terjadi terlalu cepat dan terburu-buru. Sebenarnya, meskipun video itu ketahuan palsu, itu bukan masalah besar. Film-film Hollywood selalu punya banyak adegan yang tidak jelas. Bahkan jika penonton mengetahuinya, itu hanya akan menjadi bahan tertawaan, itu saja. Mengenai masalah prajurit besi, Salon tidak pernah berharap untuk menyembunyikannya selamanya. Niat awalnya hanyalah menunda sampai pengaruh yang disebabkan oleh manusia mekanik Hong Dali mereda. Orang-orang cenderung tertarik pada sesuatu yang baru dan kemudian beralih ke sesuatu yang lain setelah beberapa waktu jika tidak ada yang menarik perhatian mereka. Dengan cara itu, perdebatan tentang manusia mekanik akan sepenuhnya ditekan. Oleh karena itu, setelah mereka melewati bagian awal saat antusiasme orang-orang mencapai titik tertinggi, Salon akan memberitahu situs web berbagi video untuk menutup berita dan video. Setelah antusiasme orang-orang mereda, semuanya akan mudah ditangani. Mengenai pertukaran teknologi manusia mekanik dengan negara surgawi, hal itu dapat didiskusikan secara perlahan. Namun tidak seorang pun menyangka bahwa video mereka hanya diunggah selama 2 hari. Hanya 2 hari dan ada orang terkutuk yang mengunggahnya. Sekarang, mereka benar-benar dalam masalah. Perhatian orang-orang sudah terfokus pada Iron Warrior. Sekarang, perhatian lebih terfokus padanya. Bahkan jika Salon ingin menutup berita, itu tidak mungkin. Itu sama saja dengan A mendengar B mengatakan bahwa ia membeli mobil baru seharga 200.000. A merasa cemburu dan langsung meminjam kendaraan seharga 300.000 untuk berfoto dengan dirinya di dalamnya dan mengatakan kepada orang-orang bahwa 200.000 mobil bukanlah apa-apa, dia punya yang seharga 300.000. Mentalitas seperti ini sangat wajar.
Manusia muda memiliki hati yang suka membandingkan, jadi itu bukan masalah besar. Namun masalahnya adalah foto ini memiliki cacat besar. Tanda yang jelas pada mobil tersebut ikut terekam dalam foto dan terlihat oleh B, kamu yakin? Bukankah ini mobil XXX? Aku pernah melihat tanda itu di tempat itu sebelumnya. Baiklah, sekarang semuanya menjadi menarik. Ini benar-benar tamparan di wajah. Bukan hanya tamparan itu tepat, tetapi yang terpenting adalah A tidak punya kesempatan untuk membantah sama sekali. Ini akan membuat A merasa sangat menderita. Jika tidak, mengapa dikatakan bahwa Hong Dali tidak pernah menamparkan wajah seseorang? Karena sebenarnya dia tidak pernah melakukannya, orang lain akan melakukannya untuknya. Sial, sialan, sialan. Salon menendang meja teh dengan marah. Sekelompok kepala babi ini, mereka benar-benar pantas mati, tangkap mereka semua dan tembak mereka. Tentu saja, mengesampingkan masalah menembak mereka, dia masih harus memikirkan cara untuk mengusir mereka. Karena itu, Salon menekan perutnya dan berkata, bantu aku berurusan dengan para wartawan dulu, perutku sakit, aku harus ke kamar mandi dulu. Ah, kepala salon. Melihat Salon dengan cemas bergegas ke kamar mandi, sekretaris itu sedikit terkejut. Untungnya, tidak lama kemudian, dia tidak punya waktu untuk tertegun lagi, sekelompok besar wartawan, sebanyak lebih dari 100 orang, menyerbu masuk. Bolehkah saya bertanya apakah Ketua ITRA ada di sini, mengenai video palsu Iron Warrior, apa pandangan Ketua ITRA tentang itu? Mengenai fakta bahwa prajurit besi itu palsu, apakah Kepala ITRA ingin menyesatkan orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu? Seluruh tempat kejadian menjadi kacau, dan sekretaris itu sama sekali tidak dapat mengatasinya. Akhirnya, seseorang yang cukup pintar menggunakan pengeras suara untuk berteriak, semuanya, tenang dulu, saya pernah melihat orang ini sebelumnya, dia adalah sekretaris Kepala ITRA, mari kita dengar apa yang akan dia katakan terlebih dahulu. Tempat itu menjadi tenang dengan sangat cepat. Sekretaris itu menelan ludahnya. Adegan hari ini benar-benar cukup besar. Harus diakui bahwa otaknya bekerja cukup cepat. Karena ini adalah adegan besar, dia mungkin juga melebih-lebihkan banyak hal. Mengenai video tentang prajurit besi, aku tidak tahu tentang itu, aku juga tidak yakin bagaimana situasinya, namun saat dia berbicara sampai titik ini, dia berusaha keras untuk mengingat hal-hal yang dibicarakan Salon dan ITRA dan berkata, karena negara surgawi tidak mau membagikan teknologi mereka pada manusia mekanik, kita harus menghukum mereka sedikit, banyak logam langka yang dibutuhkan negara surgawi diimpor dari kita, oleh karena itu, kita perlu memblokir saluran impor mereka untuk menahannya di. Blokir saluran impor negara surgawi untuk logam langka, ini berita besar. Pada saat ini, sang sekretaris melanjutkan, Kepala ITRA juga telah memutuskan untuk melakukan latihan militer, tetapi tanggal pastinya belum diputuskan, yang dapat saya sampaikan adalah bahwa kali ini untuk latihan militer, kami akan menggunakan banyak senjata tercanggih di dunia, termasuk senjata api rel, jet tempur terbaru, dan sebagainya, mohon nantikan. Puff. Akhirnya aku berhasil mengatasinya, dua berita ini seharusnya sudah cukup besar. Selain itu, ketika Kepala ITRA dan Kepala Salon membahas masalah sebelumnya, mereka sepertinya juga menyebutkan hal ini. Aku tidak akan terlalu peduli sekarang, aku hanya perlu menyelesaikan ini dulu. Adapun sisanya, itu bukan urusanku. Sekretaris semuanya, mohon maaf, perut saya agak sakit, saya harus ke kamar mandi dulu. Di Amerika, persaingan di semua sektor sangat besar, termasuk sektor media. Sebagai salah satu reporter terbaik untuk Surat Kabar Militer Amerika, Jinsue selalu memandang rendah rekan-rekan reporternya, berita baik apa yang bisa mereka dapatkan dengan menghalangi pintu. Orang utama yang ingin mereka wawancarai mungkin sedang bersembunyi, yang bisa mereka dapatkan hanyalah berita yang mudah diperoleh. Sebagai seseorang yang telah menjadi andalan perusahaan selama lebih dari 20 tahun, Jinsue tentu tidak menempuh jalur yang normal. Ketika dia menemukan video yang mengungkap Iron Warrior, hanya kurang dari 3 jam kemudian dia telah menggunakan kecepatan tercepatnya dan menggunakan koneksinya untuk menyelinap ke kamar mandi gedung Hexagon. Dia memasang kamera lubang jarum terbaru di sini karena dia yakin Menteri Pertahanan ITRA pasti akan pusing ketika mengetahui bahwa Iron Warrior terbongkar. Saat itu, bersembunyi di kamar mandi akan menjadi pilihan yang sangat bagus. Fakta membuktikan bahwa pilihannya sangat akurat. 3 jam kemudian, Jinsue melihat Menteri Pertahanan ITRA bergegas ke kamar mandi dengan marah. Haha, seperti yang kuduga, dia tertangkap olehku tepat di tempat yang kuduga. Bersembunyi di langit-langit, wajah Jinsue penuh dengan kegembiraan. Kali ini, aku pasti akan mendapat berita besar. Seperti yang diduga, begitu ITRA memasuki kamar mandi, dia mulai menendang semua yang ada di dalamnya dengan marah. Hong Dali terkutuk ini, kenapa? Kenapa dia harus melawan kita, kenapa? Ada hal yang menarik. Memang ada hal yang bagus. Hahaha, saya benar-benar datang ke sini hari ini. Pada saat ini,
dia melihat Itra dengan marah memasuki bilik pribadi, bersiap untuk buang air kecil. Bagian ini tidak ada gunanya, tetapi Jinsles merasa bahwa dia masih harus mengamatinya sedikit lebih lama. Fakta membuktikan bahwa intuisinya cukup akurat, hanya beberapa saat kemudian, orang lain menyelinap masuk. Jinsles mengenalinya, Kepala Biro Keamanan Nasional, Salon. Hahaha, sepertinya aku akan mendapat hadiah besar hari ini. Jinsles sangat bersemangat. Ini adalah bagian yang krusial, tidak ada yang mau pergi dan melewatkannya, bukan? Kemudian, dia mendengar Salon kencing dan memarahi pada saat yang bersamaan. Sialan Hongdali ini, menyebabkan masalah besar bagiku, dia benar-benar harus ditarik keluar dan ditembak. Suara Itra kemudian terdengar dari bilik. Kau di sini juga, sebaiknya kita tinggal di sini sebentar, reporter terkutuk di luar itu menyebalkan seperti lalat menjengkelkan. Dia berani membandingkan wartawan dengan lalat. Ini tidak bisa ditoleransi. Jinsles diam-diam memutuskan untuk mengunggah apa yang dia rekam di kamera hari ini di internet. Dia hanya ingin melihat apa yang akan mereka bicarakan sekarang. Kemudian, terdengar suara air yang mengalir deras, mungkin Itra sedang menyelesaikan urusannya. Namun tanpa diduga, Itra langsung memarahi. Ahahaha, sialan toilet bodoh ini, dia juga bikin masalah buatku, bikin masalah, kenapa pipanya mampet, kenapa? Serangkaian suara tamparan keras terdengar lagi. Namun, pada saat itu, suara bom terdengar dan seluruh kamar mandi bergetar sebentar. Bangku toilet benar-benar meledak, dan banyak cairan berwarna berceceran di seluruh kamar mandi. Baru sekarang Jinsles menyadari ada tanda yang tergantung di tempat yang bisa dilihat langsung oleh orang yang masuk ke toilet. Sayang, kalau kalian berpikir untuk bersembunyi di toilet, kalian harus membayar harganya, dasar kepala babi yang kehilangan muka Amerika. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.